Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, serta seluruh pejabat lingkungan Kementerian Pan-RB, dan yang kami hormati seluruh tim penilai internal dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada Forum Komunikasi Zona Integritas 2022. Kegiatan hari ini bertujuan untuk berbagi informasi terkait pengisian LKEZI 2022, termasuk informasi tentang hal-hal yang harus menjadi perhatian pada seluruh TPI saat proses pengusulan LKEZI melalui PMPZI. Untuk itu, mengawali acara hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan dari Deputi RB Kunwas, Bapak Erwan Agus Purwanto. Kepada Bapak Erwan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, anggota tim penilai internal untuk pembangunan zona integritas dari kementerian, lembaga, dan daerah yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya banggakan, Pak Odeng ini tuan rumah, dan juga Bapak Ibu sekalian, para ASDEP, para pejabat fungsional, dan Bapak Ibu teman-teman di lingkungan kedeputian RB Kunwas, Kementerian Pan-RB, dan tentu seluruh yang hadir mendukung acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, memulai acara kita, tentu kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesempatan, juga kesehatan, sehingga kita bisa bertemu meskipun secara online, secara daring, untuk mengikuti Forum Komunikasi Zona Integritas 2022, yang mana ini merupakan acara persiapan bagi Bapak Ibu sekalian dan tentu juga kita yang ada di Kementerian Pan-RB di dalam nanti akan memulai proses pengusulan dan evaluasi pembangunan zona integritas. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan kita di dalam pembangunan ZI untuk tahun 2022 ini, saya ingin menyampaikan tentu apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, para anggota TPI yang selama ini telah mendukung, mendorong sehingga antusiasme kementerian, lembaga, dan daerah di dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi melalui pembangunan ZI ini dari waktu ke waktu itu terus meningkat, gitu ya. Saya kira ini sangat kami apresiasi. Juga yang kedua, dengan antusiasme itu tentu saja nanti harapannya juga akan kita ikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan ZI, juga bagaimana kita mengevaluasi ZI tersebut, ada perbaikan, ada peningkatan dari waktu ke waktu. Sehingga nanti dengan ditetapkannya zona integritas di instansi pemerintah, di tempat Bapak Ibu sekalian tadi mendukung pembangunan ZI, dampaknya, hasilnya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan tentu terkait dengan itu, kami juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, memang membangun itu tidak mudah, nanti proses evaluasinya akan makin ketat. Namun demikian, tantangan yang lain adalah bagaimana menjaga
unit-unit di masing-masing instansi pemerintah di tempat Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan predikat sebagai zona integritas. Ini saya kira sebuah tantangan, kita perlu terus melakukan monitoring, mengingatkan begitu kepada insan yang ada di unit-unit instansi pemerintah Bapak Ibu sekalian untuk menjaga tadi kualitas, menjaga marwah sebagai unit yang sudah mendapatkan predikat sebagai zona integritas. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan persiapan kita ya, bahwa untuk evaluasi tahun 2022 ini nanti Pak Asdep Kamarudin dan kawan-kawan ini akan menggunakan instrumen yang baru, yaitu dengan diluncurkannya tahun lalu Peraturan Menteri PAN-RB nomor 90 tahun 2021, sehingga pagi ini forum kita ini merupakan forum yang penting untuk bagaimana kita menyamakan persepsi sebelum nanti submit LKE melalui PM-BZI. Jadi itu saya kira beberapa hal sebelum nanti saya akan sedikit melakukan reminder ya, mengapa RB penting, mengapa ZI ini penting untuk kita lakukan. Juga ada pesan Bapak Ibu sekalian terkait dengan nanti submit dan upload PM-BZI ini. Para Asdep, tim di Kedeputian RB Kunwas juga sudah menyiapkan panduan pengisian tadi PM-BZI ya. Nanti akan segera dibagikan sehingga ini akan mempermudah Bapak Ibu sekalian baik TPI maupun asesor di dalam mengisi PM-BZI. Nah, beberapa hal yang ingin disampaikan, reminder, mungkin Mas Paul bisa mulai dari depan. Mengapa kita perlu ZI ini ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami sampaikan bahwa zona integritas ini part and parcel ya, bagian integral dari reformasi birokrasi. Itu intinya kita semua paham, kita semua tahu bahwa birokrasi merupakan tools yang penting bagi pemerintah, Presiden dan Bapak Wakil Presiden di dalam upaya mereka, beliau-beliau ini untuk mewujudkan visi dan misinya. Jadi kita harus punya alat yang baik begitu, yang efektif, yang efisien di dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Nah, oleh karena itu reformasi birokrasi ini menjadi prioritas kerja beliau gitu ya, agar kita punya birokrasi yang ideal gitu, sebagaimana dimiliki oleh negara-negara maju yang lain. Birokrasi seperti apa yang ideal itu, yang dicirikan oleh birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang punya kapabilitas, dan tentu juga birokrasi yang kemudian mampu mendeliver pelayanan publik yang prima untuk masyarakat. Nah, upaya tersebut tentu tidak mudah Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita bicara birokrasi, pasti elemen-elemennya sangat kompleks. Kita bicara tentang 8 area perubahan di seluruh instansi pemerintah, dan untuk melakukan perubahan menuju terwujudnya birokrasi yang ideal itu tidak gampang. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya kita adalah bagaimana mempercepat proses RB ini, agar masyarakat segera merasakan hasilnya, segera merasakan dampak dari reformasi birokrasi. Nah, oleh karena itu, agar RB ini segera berdampak, pembangunan zona integritas ini merupakan upaya kita untuk membuat miniatur, katakanlah begitu, reformasi birokrasi. Sehingga tidak seluruh instansi pemerintah ini harus sudah selesai RB-nya baru masyarakat merasakan dampaknya, tetapi dengan miniatur ini, masyarakat itu segera merasakan hasil dari reformasi birokrasi itu. Slide berikut, Mas Paul. Nah, inilah gambarannya Bapak Ibu sekalian, mengapa dengan pembangunan ZI kita berharap bisa membuat masyarakat ini langsung merasakan dampak dari reformasi birokrasi. Kalau kita lihat dari struktur kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah, maka terdiri dari sebuah piramida begitu ya, hierarki, ada unit level 1, level 2, level 3, dan ada unit yang langsung berhadapan dengan masyarakat, merupakan garis depan operating core itu ya, terutama unit-unit pelayanan. Nah, harapannya ketika kita membangun ZI, RP itu tidak harus menunggu seluruh tadi, mulai dari unit level 1 sampai level yang terbawah ini selesai dilakukan RP baru, kemudian masyarakat merasakan dampaknya. Namun dengan ZI, unit yang terdepan, unit yang langsung berhadapan masyarakat, ini bisa kita lakukan RP secepatnya, sehingga hasilnya pelayan publik itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi ini adalah gagasannya, Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya. Nah inilah hasilnya. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa tujuan dari ZI adalah membangun sebuah miniatur RP. Kalau kita lihat di sini dari waktu ke waktu, upaya kita untuk membangun ZI ini terus seperti tadi di awal saya sampaikan, sebuah apresiasi karena memang antusiasme dari seluruh kementerian lembaga itu sangat tinggi. Kalau kita lihat pengusulannya ketika dimulai tahun 2016 ini baru 174 unit, di tahun 2021 kemarin pengusulannya itu mencapai angka 4.402 unit. Jadi ini sebuah peningkatan yang luar biasa, dan dari situ kita dari tahun ke tahun juga meningkat ini unit-unit yang mendapat predikat BPK maupun WPPM. Di tahun 2021 ada 486 unit dan 72 unit yang mendapatkan predikat BPPM. Jadi ini saya kira kemajuan yang luar biasa yang patut kita apresiasi. Dan dampaknya, hasil-hasilnya juga bisa dirasakan di berbagai macam instansi pemerintah, misalnya di kepolisian, ini yang langsung, yang konkret dirasakan masyarakat, ada upaya untuk melakukan pemberantasan calo, kemudian digitalisasi pelayanan, kemudian yang dirasakan masyarakat, sekarang masyarakat sangat mengapresiasi gitu ya untuk pengurusan SIM, STNK, dan sebagainya itu menjadi sangat mudah. Kemudian di kejaksaan juga begitu, ada banyak hal yang berubah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Di Kementerian Hukum dan HAM ini juga sangat terasa begitu berubahnya, misalnya di dalam pengurusan paspor, digitalisasi sistem pengawasan pada lapas-lapas begitu, di MA maupun di Dukcapil. Jadi ini adalah hasil-hasil dari kita bersama-sama membangun zona integritas, mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Slide berikut. Nah, tentu saja tidak mudah, Bapak-Ibu sekalian, seperti tadi sudah kita garis bawahi bersama-sama bahwa membangun ZI ini barangkali susah, namun demikian mempertahankannya itu juga lebih susah lagi gitu ya. Nah, beberapa hal yang menjadi kendala yang nanti menjadi catatan agar Bapak-Ibu sekalian sukses mengusulkan zona integritas ini. Yang pertama, yang menjadi handicap selama ini yang diusulkan itu bukan unit strategis yang tadi saya sampaikan, mestinya yang langsung melayani masyarakat. Karena tujuan dari pembangunan ZI ini membangun miniatur agar RP segera berdampak bisa dirasakan masyarakat. Kemudian terkait dengan komitmen pimpinan, ini saya kira perlu didorong. Kemudian kinerja ini belum menjadi dasar di dalam pembangunan zona integritas. Jadi penting bahwa pada akhirnya kalau kita bicara RP, tujuannya adalah tadi bagaimana instansi pemerintah juga unit-unit yang ada di dalamnya itu merancang sebuah kinerja dan nanti akan membantu membangun kinerja yang baik, sehingga untuk pengusulan mestinya bisa dimulai dari unit-unit yang sudah memiliki kinerja yang bagus begitu, kemudian akan ditambahkan bagaimana unit yang sudah memiliki kinerja yang bagus itu juga bebas dari KKN. Kemudian terkait dengan inovasinya yang belum sesuai dengan yang dibutuhkan,
perlunya tadi continuous improvement, dan yang terakhir seperti tadi kami sampaikan akan dilakukan pencabutan predikat ZI baik WBK maupun WBPM bagi yang kemudian setelah mendapatkan predikat itu ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tempo hari saya kira beberapa kali kita terpaksa mengirimkan surat untuk mencabut ini, Bapak Ibu sekalian, karena dari berbagai macam tidak hanya berita tetapi bukti-bukti yang kami miliki ternyata unit yang diberikan predikat BPK WBPM ini kemudian melakukan berbagai macam pelanggaran. Nah, kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian, anggota TPI bisa terus memonitor, kemudian tetap mendorong, meningkatkan integritas Bapak Ibu sekalian yang ada di unit-unit tadi untuk tetap menjaga tadi unitnya agar tetap bisa mempertahankan predikat BPK maupun BPPM tersebut. Slide berikut. Nah, ini beberapa hal yang baru di dalam Permenpan 92.001 yang nanti saya kira akan dijelaskan secara lebih detail oleh Pak Asdep dan tim begitu ya. Apa saja yang berubah ini komponen LKSZI terkait dengan pengungkit dan hasilnya, kemudian bagaimana mekanisme pengumuman setiap tahapan evaluasi. Jadi nanti akan ada tahapan-tahapannya, kalau tahun sebelumnya langsung diumumkan di akhir begitu, sehingga Bapak Ibu sekalian harus menunggu-nunggu itu apakah usulannya sukses atau tidak. Nanti kita akan memperbaiki itu sehingga akan ada paling tidak ada 3 tahapan ini, tahapan seleksi administrasi, kemudian tahapan des evaluasi, tahapan survei eksternal, dan setiap tahapan itu oleh Kementerian Pan-RB nanti akan diumumkan siapa yang memenuhi syarat dan siapa yang tidak memenuhi syarat. Kemudian juga yang baru dari Permenpan kita kali ini adalah terkait dengan kuota pengusulan ZI. Tadi kami sampaikan tahun lalu ada 4.000 lebih usulan dari instansi pemerintah. Nah, mengapa kita buat kuota? Tujuannya adalah untuk menguatkan peran TPI, sehingga tidak semua unit yang ada di instansi pemerintah langsung diusulkan begitu untuk dilakukan evaluasi oleh TPN. Nanti Bapak Ibu sekalian di TPI, kita harapkan betul-betul melakukan screening yang ketat agar yang diusulkan itu paling tidak memenuhi kriteria yang sama dengan tim penilaian nasional. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga kualitas hasil evaluasi ini. Nah, sehingga jumlahnya untuk masing-masing instansi pemerintah akan kita berikan secara proporsional dalam bentuk kuota. Nah, harapannya semakin sukses nanti, semakin serius di dalam menyiapkan usulan untuk unit mendapatkan predikat ZI ini, akan semakin banyak kuota yang diberikan di tahun-tahun yang akan datang. Terakhir, masih ada? Nah, ini strategi percepatan pembangunan ZI yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama ini terkait dengan penguatan peran TPI di dalam mengawal dan membangun unit percontohan secara mandiri. Jadi harapannya nanti TPI ini makin berperan karena ke depan sebagaimana sudah diinformasikan juga bahwa nanti untuk instansi pemerintah yang unitnya sudah 30% lebih mendapatkan predikat ZI, maka pengelolaan ZI, BPK maupun BBPM di masing-masing instansi tersebut akan diserahkan secara mandiri kepada TPI. Nah, sehingga kita berharap TPI ini perannya akan terus kita tingkatkan sehingga ke depan akan bisa secara mandiri untuk mengelola ZI di instansi pemerintahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, mengubah fokus strategi implementasi ke kawasan prioritas dan Stranas PK. Ini setelah di unit-unit kita bangun zona integritas, nanti ke depan kita akan juga makin mendorong upaya kita untuk mendukung pencapaian Stranas PK, kemudian juga di wilayah kawasan begitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita akan bersinergi dengan berbagai unit dan
instansi lain. Jadi untuk memvalidasi hasil-hasil evaluasi ZI ini, kita akan bekerja sama nanti dengan berbagai macam lembaga, ada KPK, ada ORI, ada KY, Kompolnas, Barreskrim, dan sebagainya. Kemudian juga kami bersinergi dengan Deputi Pelayanan Publik, kaitannya dengan pelaksanaan survei pelayanan publik pada unit ZI ini. Next slide. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sekalian, beberapa hal kami ingin reminder dan nanti secara detail tim dari Kementerian Pan-RB akan mendiskusikannya dengan Bapak Ibu sekalian anggota TPI dari pagi sampai siang hari ini. Saya kira itu sedikit reminder, menambah semangat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berdiskusi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Erwan atas arahan dan sambutannya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acaranya. Kita akan bersama menyimak penjelasan atas pengisian LKE serta informasi lain terkait submit LKE ZI. Sebelum dimulai, mohon perhatian kepada seluruh peserta rapat untuk mengikuti dengan tertib. Dan apabila ada pertanyaan, mohon sampaikan via kolom chat. Sekali lagi, apabila Bapak Ibu sekalian merasa ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, Bapak Ibu bisa submit langsung ke kolom chat kami. Nanti di sesi akhir akan ada diskusi, sejumlah pertanyaan yang telah masuk akan kami jawab dan berikan tanggapan. Untuk sesi ini akan dibawakan oleh Saudara Changgi Hangga Wicaksono. Kepada Saudara Changgi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ripka. Yang saya hormati Pak Erwan, Pak Deputi. Terima kasih Pak sudah membuka acara pada hari ini. Kemudian Pak Asdep kami, Pak Kamarudin, yang juga hadir dalam acara ini. Mohon izin untuk mewakili teman-teman di Kasdepan untuk mengawal diskusi kita hari ini, Pak. Serta Bapak Ibu sekalian para peserta, tim penilai internal yang ada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi sengaja kami undang karena ada beberapa hal yang kita sepertinya perlu bahas Bapak Ibu sekalian terkait dengan khususnya pengusulan. Karena kemarin kami sudah sampaikan surat untuk pengusulan ZI di tahun 2002, nanti akan kita akhiri di akhir Juni tanggal 30. Nah, dan setelah itu baru kami akan memulai untuk pelaksanaan evaluasi di level nasional. Nah, saya mohon izin untuk melakukan share screen. Baik. Ya, mohon waktu. Baik. Nah, judul yang kami angkat pada hari ini, pada kesempatan ini, yaitu bagaimana kita nanti bisa mengisi lembar kerja. Di sini sebenarnya dalam Permen Pan-RB nomor 90 tahun 2021, mungkin juga sudah disampaikan dalam podcast ya, dalam kesempatan sosialisasi yang kami sudah lakukan, yang Bapak Ibu juga bisa saksikan melalui kanal YouTube kami. Jadi nanti mungkin bisa disaksikan kembali untuk yang belum di YouTube kami di akun RB Kunwas. Nah, di sana kami sudah sampaikan juga terkait dengan Permen Pan 90 yang dibahas menurut saya cukup teknis dan tuntas oleh Mbak Ripka ya waktu itu, pada kesempatan itu. Nah, di sini ternyata ada beberapa hal yang mungkin secara teknis kita perlu lakukan kesamaan persepsi, Bu, Pak, kesamaan pemahaman. Jadi kami buka kembali forum Disko ini, diskusi dan komunikasi, yang saat ini kita coba masuk dengan menggunakan Zoom dengan Bapak Ibu sekalian. Peserta sampai saat ini ada 498 orang, mudah-mudahan. Nanti untuk yang belum masuk nanti kita masih bisa lanjutkan. Nah, terkait dengan pengisian ini, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, jadi kenapa kita perlu lakukan pembahasan ini
ada beberapa latar belakang yang sepertinya masih ada ketidaksamaan. Mungkin dari pemahaman, mungkin juga dari memang apakah ada kendala di lapangan pada saat pengisian dan pengusulan hasil PMPZI ya. Nah, yang pertama, mungkin kita perlu kembali pahami tahapan yang biasanya dilakukan dan juga mungkin kita perlu samakan. Karena kalau terkait dengan pengisian dalam pembangunan ZI, sebenarnya ada banyak pertanyaan, sebenarnya pembangunan ZI itu seperti apa sih Pak? Gimana cara kita bangun ZI? Harus dimulai dari mana gitu kan? Apakah harus kita bikin timnya dulu, harus pencanangan dulu? Nah, itu sudah diatur dalam Permenpan 90. Tetapi secara sederhana, Bu, Pak, Bapak Ibu bisa membangun ZI dengan mengisi LKE-nya. Karena dengan kita mengisi LKE itu salah satu langkah awal yang bagus, yang baik. Karena dengan kita mengisi LKE ini berisi beberapa guidance bagaimana kita membangun dan nantinya akan dievaluasi. Jadi kalau kita sudah melihat LKE-nya seperti apa, mengisi lembar kerjanya ini seperti apa, nah di situ kita akan bisa mulai membangun baik itu RB maupun ZI. Karena tadi disampaikan juga oleh Pak Deputi bahwa ini adalah miniatur dari RB sehingga saat ini pun kita masih miripkan ya, masih samakan antara ZI dengan RB. Nah, kalau RB di level besarnya, di level instansinya, kalau ZI ada di level unit kerjanya masing-masing. Ya, ada unit kerja itu juga kami sudah sampaikan melalui podcast. Nah, yang pertama tadi saat kita melihat bagaimana cara kita membangun ZI dengan mengisi LKE tadi, yang harus mengisi LKE ini siapa sih pertanyaannya kan biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau kita pahami bahwa sebenarnya LKE itu diisi untuk apa dan yang dibangun ZI siapa? Ya kan ZI itu adalah di unit tuh Pak tadi saya sampaikan. Sehingga yang paling memahami kondisi unit adalah unit itu sendiri. Makanya di awal baiknya saran kami adalah kita memulai dengan melakukan yang selama ini kita sebut dengan PMPZI. Apakah itu PMPZI? Penilaian mandiri. Jadi yang ngisi siapa? Ya kalau selama ini mungkin yang ngisi hanya inspektorat atau TPI, kami sarankan unit kerja sudah mulai mengisi lembar kerjanya. Untuk apa? Sebagai awal Bu Pak. Sebagai bentuk penilaian mandiri tadi. Bentuknya apa, yang diisi apa, nah itu guidance itu ada di dalam LKE. Siapa yang mengisi? Harapan kami adalah asesor unit, yaitu unit kerjanya itu sendiri. Makanya kalau di RB kita sudah mulai masuk tuh, tidak hanya walaupun penilaiannya adalah untuk level besar ya, untuk instansinya, tapi dalam penilaian dibagi dua, ada pusatnya, ada unitnya. Nah, tapi itu adalah satu bagian dari penilaian RB-nya. Nah, sedangkan untuk ZI memang betul-betul ini dinilai secara mandiri unit kerjanya. Tidak ada itu nilai ZI untuk Kabupaten Jombang misalkan atau Kabupaten Sukoharjo. Nilai ZI-nya nggak ada. Yang ada adalah nilai ZI untuk unit kerja yang ada di kabupaten-kabupaten atau di kementerian lembaga yang ada. Nah, jadi harapan kami, saran kami kita mulai dari unit itu sendiri. Nah, yang kedua, ya, selanjutnya LKE itu sebenarnya untuk apa? Tadi untuk memotret, tuh, Pak. Untuk memotret kondisi awal. Jadi mohon izin yang kita kejar bukan nilai. Karena saat kita mencoba melakukan penilaian mandiri, ya, kita tadi seperti sedang bercermin, Bu, Pak. Jadi Bapak Ibu sedang melihat, ya tergantung cerminnya ya. Kalau pakai foto kamera kita bisa selfie, tapi tergantung kameranya nih. Karena kamera sekarang banyak yang pakai beauty cam ya, jadi nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Nah, jadi kita sedang bercermin melihat gambaran yang nyata kondisinya seperti apa. Sehingga kalau misalkan ada sesuatu yang kurang pas, kurang benar, menurut kita masih ada yang perlu diperbaiki, nah itu nanti akan ketahuan. Jadi dari pengisian LK ini diharapkan bisa memberikan gambaran konkret kondisi perubahan yang terjadi. Kalau belum ada perubahan kenapa salah? Ya enggak. Ini kan penilaian awal, Pak. Untuk melihat apa? Melihat AOI-nya, area of improvement yang nanti kita bisa bangun. Jadi kalau misalkan ini kurang, jelek, ya nanti kita perbaiki ke depannya seperti apa. Nah, sehingga penilaian ZI ini itu tidak hanya tiap tahun. Jadi berarti gimana tuh? Tidak tiap tahun. Harapan kami, ya kalau melihat dari sistem yang ada, kondisi yang seperti ini, mungkin kita bisa menggunakan tools ini di sepanjang tahun. Sepanjang tahun, Bu Pak. Artinya Bapak Ibu ada upgrade, ada hal yang baru, kita catat, masukin di LKE-nya, kita ceritakan kembali, ya kan? Karena ini gambaran konkret. Jadi bukan berarti nanti akan ada pengusulan di bulan, kalau disesuai dengan Permenpan itu bulan Mei harusnya.
Di bulan Mei diusulkan, nah kita baru bikin di bulan Mei awal lah, itu berarti belum siap artinya. Sehingga dalam pembangunan ZI disyaratkan sudah dilakukan penilaian untuk WPK minimal 1 tahun. Nah artinya kita sudah siap tuh di awal. Kita bikin apakah perlu ada timnya, kita bikin timnya, bagaimana pencanangannya, itu juga sudah disampaikan oleh Mbak Ripka dalam podcastnya. Nah, di pengisian LKI ini harapan kita nanti kalau kita ada temuan tadi, ada hal yang kurang baik, kita masih punya waktu Pak untuk perbaiki. Makanya tadi butuh 1 tahun paling tidak untuk membangun ZI menuju WBK dulu yang pertama. Begitu juga nanti ke WBBM kita perlu 1 tahun setelah kita WBK, jadi tidak langsung. Nah, kemudian setelah ada penilaian tadi, nah fungsi dari TPI adalah memberikan jaminan kualitas Bu Pak atas hasil potret tersebut. Bentuknya apa? Bisa evaluasi, bisa review. Intinya adalah memvalidasi, meyakinkan, memberikan keyakinan bahwa memang hasil potret ini sudah tepat. Nah, itu fungsinya yang nanti akan disampaikan, diusulkan setiap tahun ke Kementerian Pan-RB untuk dilakukan penilaian nasional. Nah, itu yang dilakukan. Jadi sudah terbagi. Ini sama seperti PMPRB pun sama. Di RB juga ada penilaian mandirinya, nanti direview oleh TPI, tim TPI nanti akan disampaikan ke tim nasional kepada Kementerian Pan-RB untuk dilakukan sama Bu Pak validasi. Nah, di ZI bedanya adalah kalau di level nasional nanti ada predikat yang akan diberikan, yaitu menuju WBK atau nanti di WBBM, wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani. Ya, jadi ini tingkatan. Ya, jadi fungsi TPI apa? Ya, meyakinkan Bu Pak. Yakin nggak Bapak Ibu bahwa memang cerminnya tadi, fotonya tadi, bahwa sudah betul-betul sesuai dengan kondisi. Atau jangan-jangan kayak model sekarang kita pakai kalau di TikTok itu ada filter ya Pak ya Bu ya, pakai filter ya kan. Padahal masih baru bangun tidur, sudah ada lipstiknya, sudah ada rona merah di pipi, ya itu kan itu udah ini bener nggak nih orang yang bener ini gitu kan. Pas kita temuin, nah, kalau TPI katanya yakin, oh ya sudah yakin Pak betul itu. Nah bener nggak? Nanti pada saat disampaikan ke nasional, loh kok beda orangnya yang mana gitu kan. Nah ini kan jadi berarti tidak pas ya, tidak sesuai dengan kondisinya. Nah ini gambaran kami dan ini temuan kami selama ini dalam hampir 10 tahun ya, karena di 2022 di 2012 itu Permenpan pertama tentang ZI nomor 60 itu sudah muncul. Nah sekarang sudah hampir 10 tahun malah ya kita membangun dan mengawal pelaksanaan ZI ini zona integritas. Nah, selanjutnya, jadi ini yang menjadi masalah latar belakang kita harus sama ini. Karena di sini pun masih saya rasa beberapa masih berbeda. Ada yang merasa ya mohon maaf mungkin kalau melihat pengalaman beberapa instansi, oh itu tugasnya TPI suruh motret gitu kan. Nah, motret kan kadang bingung juga ya gimana caranya, tergantung toolsnya juga nih kalau TPI yang masuk. Jadi pastikan, jadi tugas kita di TPI ini, kami kumpulkan para TPI agar kita bisa menyampaikan bahwa kondisinya ini harus benar. Kita nggak tahu, TPI mungkin inspektorat ya, karena TPI ada beberapa yang gabungan, tidak hanya inspektorat. Unit ini sudah pas atau belum? Kalau unit ini kok bohong ya kayaknya, kita aja nggak yakin, apalagi nasional Pak. Dan ini banyak terjadi. Dipoles bagus-bagus di sini, tapi ternyata pas kita kita datangi, kita cek, kita pantau sebenarnya kondisinya kok beda gitu kan. Pak saya pakai baju merah katanya. Oh iya baju merah yang itu, yang kok di gambar kurus, kok di situ kok agak gemuk ya gitu kan. Itu kan pasti berbeda. Nah jadi harapan kami seminimal diminimkan perbedaan itu. Mungkin ada perbedaan sedikit, oke, karena kondisi. Nah tapi kalau perbedaan itu gapnya cukup besar, ini yang kita jadi masalah tentunya. Nah, ini latar belakang kami. Nah, kemudian kita agak teknis, Bu, Pak, sekarang. Di Permenpan 90 tahun 2000, Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, ya, kerangka logis penilaian sedikit berubah. Kami coba sesuaikan dengan RB-nya. Karena di RB itu ada penilaian untuk unit kerja khususnya, ada penilaian di pemenuhan, dan ada reform, ada penambahan pertanyaan. Ya. Jadi kalau dulu di tahun lalu mungkin penilaian ZI kita hanya pemenuhan saja. Pemenuhan itu artinya apa? Mandatori Bu Pak, sudah diatur di pusat. Kita tinggal jalanin aja. Jadi kan seharusnya kalau itu tidak dijalankan aneh gitu kan. Ada yang salah nih. Apa memang harusnya tidak perlu dilakukan atau memang kita yang kurang dalam implementasinya. Nah, sehingga memang belum layak tadi untuk ZI gitu kan, untuk RB. Nah, jadi kita bagi dua.
Porsinya kalau untuk secara keseluruhan, ya, ZI itu ada sama komponen pengungkit, komponen hasil. Pengungkit itu 60% bobotnya, hasil itu 40% masih sama. Tapi yang di pengungkit ini kita bagi dua tadi saya sampaikan ada pemenuhan, ada reform. Jadi 60% ini kita bagi adil sama rata, Bu, Pak. 30-30. Untuk pertanyaan yang lama di model pemenuhan mandatori tadi itu 30 poin, 30%. Dan yang baru di reform, kami sebut itu reform atau perubahannya. Jadi ini adalah setelah pemenuhan itu dipenuhi, ya ada atau tidaknya mandat, reform itu biasanya muncul. Nah, biasanya ini keseringannya hampir selalu. Artinya ada apa namanya kelanjutan setelah pemenuhan itu dipenuhi atau dilaksanakan. Nah, sehingga muncullah reform yang bobotnya sama, Bu, Pak. Jadi ini kita bagi dua. Dari 6 area perubahan yang ada, itu kita bagi dua poinnya, 50%, 50%. Jadi totalnya 30, manajemen perubahan itu totalnya 8, dia bagi dua, 4. Tata laksana 7, 3,5, 3,5. Manajemen SDM itu 10, 5, ya, penataan sistem manajemen SDM aparatur. Penguatan akuntabilitas di 10 bagi 5. Begitu juga penguatan pengawasan paling besar ini, karena kita bicara tentang integritas, itu 15 poinnya, 7,5, 7,5. Dan penilaian ini, Bu, Pak, adalah kondisi yang ada di unit ya, izin tadi. Jadi Pak, kami sudah ada, tapi itu pelaksanaannya oleh biro, oleh bagian organisasi. Ya ceritakan kondisi di tempat Bapak Ibu gimana di unitnya. Walaupun mungkin pelaksanaan secara terpusat, tapi tentunya ada cerita, ada penjelasan bagaimana itu diimplementasikan di dalam. Nah, kemudian itu pengungkit. Kemudian hasilnya, nah hasil ini yang dua masih sama, yaitu terkait dengan survei. Kami pelaksanaan survei ini masih ditata kembali dalam mekanismenya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi dalam pelaksanaan survei nanti di tahun ini. Nah, jadi surveinya masih sama, Bu, Pak, ada dua, survei IPAK dan survei untuk IPKP. Jadi survei untuk persepsi anti korupsinya, ya, yang nanti kita bahas bobotnya, dan survei persepsi kepuasan pelayanan publiknya. Nah, ada satu yang berubah kalau dulu kita bicara tentang TLHP, sekarang kita bicara tentang capaian kinerja. Karena sasaran yang baru sasaran yang roadmap terkait dengan capaian RB yaitu bersih dan akuntabel. Nah, sehingga kita masukkan bersih dan akuntabel di sini, dan yang di sebelah kanan ini adalah sasaran yang kedua yaitu terkait dengan pelayanan, kepuasan pelayanan yang prima tentunya. Nah, kalau kita lihat LKE kita itu ada 6 area perubahan, Bu, Pak, ya. Di dalam di dalam pertanyaan itu ada, ini saya coba untuk petakan, total pemenuhan itu ada 87 pertanyaan. Ini yang lama, tapi ada penambahan karena yang lalu itu kalau nggak salah ada hanya 83 pertanyaan atau 83 indikator ya yang ada di dalamnya. Nah, sekarang ada penambahan, ada perubahan sedikit ini, jadi selisihnya tidak banyak sebenarnya, tidak terlalu secara signifikan, tidak terlalu berubah, tapi ada penambahan reform. Nah, reform pertanyaannya juga tidak banyak, cuma bobotnya yang besar, Pak. Di form ini totalnya ada 33 pertanyaan, walaupun ada beberapa pertanyaan yang isian, karena sifatnya isian, misalnya seperti apakah sudah ada penyampaian LHKSN, siapa saja di dalamnya, ada yang eselon 3, eselon 4, tapi itu kan tergantung kebijakan pelaporan di masing-masing instansi. Nah, sehingga kalau kita total ini, reform ada 33 pertanyaan dengan rincian masing-masing ini, dan ada untuk hasil, itu ada 3 pertanyaan tadi, ada 3 ini. Ada 3 isian. Nah, sehingga total ada 123 pertanyaan yang perlu diisi, perlu digambarkan kondisinya oleh unit tadi, dan TPI melakukan review atas 123 ini. Nah, ini teknis ini kerangka logis dalam pengisian serta LKI yang ada. Nah, selanjutnya yang perlu kita juga perhatikan adalah syarat pengusulan, karena beberapa banyak yang juga ini masih belum clear ya, karena dalam pengusulan, mohon maaf Bapak Ibu, izin dalam Permenpan RB nomor 90 2021 ini juga, ini saya ambil dari sana karena memang aturan kita ada di sana. Ada syarat pengusulan untuk level instansi dan ada syarat pengusulan untuk level unit kerjanya yang diusulkan. Nah, jadi kalau kita bicara unit kerja, kalau instansinya belum memenuhi, ya unit kerjanya mohon maaf belum perlu diusulkan, bukan nggak bisa ya, tapi belum perlu.
kalaupun Bapak Ibu mau mengusulkan pun kami nanti akan drop. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat pengusulan. Bukan berarti, Pak saya nggak bisa ngusulin dong. Ya bisa aja kalau Bapak Ibu mengusulkan, mau memasukkan, tapi nanti akan kami drop. Jadi sama aja kan. Nah, syarat di level instansi yang sudah kita bahas dulu, ini, opini BPK harus WTP, ini yang baru, karena kalau dulu WBK masih bisa WDP, wajar dengan pengecualian, tapi saat ini kita yang namanya laporan keuangan harus wajar dong, tidak boleh ada catatan sama sekali. Jadi harus WTP murni di sini. Nah, WTP murni ini untuk instansinya karena nggak ada laporan kinerja untuk unitnya kan. Jadi ini jadi level syarat di level instansi. Di predikat sakit instansi untuk WBK harus B, Pak Bu. Jadi untuk yang CC gimana? Perbaiki dulu, kita fokus dulu di ininya apa namanya? ZI-nya tetap dibangun boleh, tapi untuk pengusulan nanti dulu karena harus minimal untuk instansinya harus B dulu untuk yang WBK. Nah, kalau sudah dapat WBK, Pak, kami mau ke WBBM unitnya, tapi instansinya belum BB. Nah, berarti belum perlu untuk diusulkan. Ya kan di level nasional, Pak. Ini kita bicara level nasional ya, Bu ya. Karena kalau di level internal di dalam Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 pun kita sepakati waktu itu dan kita coba atur bahwa ada boleh dia lakukan pemberian penghargaan tadi menuju WBK di level instansinya. Jadi kalau Bapak Ibu nih Pak Bupati, Pak Wali Kota atau Ibu Gubernur atau Pak Menteri, Pak Kepala Lembaga bersedia berkenan memberikan penghargaan di level internal silahkan. Ya, syarat-syarat yang di pusat tadi karena ini levelnya internal jadi tidak ada masalah harusnya. Tapi di level nasional mohon izin ada syarat yang memang kami perlu sepakati bahwa ini menjadi syarat minimum untuk menjamin ZI-nya memang sudah sesuai dengan harapan. Kemudian untuk RB, penilaian RB di level instansi, itu minimal CC untuk Pemda. Jadi memang harus ada perbedaan antara Pemda dengan KL, karena kalau KL di kementerian lembaga lebih mature ya pelaksanaan RB-nya, sehingga memang untuk yang nilai CC ke bawah sangat jarang. Ada tapi sangat bisa dihitung jari Pak Bu. Tapi untuk Pemda, baik itu terutama kabupaten kota ya, itu masih yang RB masih banyak sekali PR kami. Jadi kami PR Kementerian Pan RB untuk membangun RB di membangun reformasi birokrasi untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi di pemerintah daerah khususnya kabupaten kota. Ini PR kami juga Bu Pak. Sehingga syaratnya untuk ZI masih CC untuk WBK-nya. Untuk WBBM harus yang sudah B. Untuk nilai RB, untuk evaluasi RB-nya. Kemudian untuk KL, untuk Kementerian Lembaga minimal B untuk WBK dan WBBM-nya minimal DB, Bu Pak. Jadi kalau yang sudah banyak WBK-nya tapi instansi nilai RB-nya belum BB, mohon maaf Bu Pak, mungkin kita fokusnya ke WBK dulu, yang lain ya. Kemudian level maturitas SPIP harus minimal level 3, terutama pada saat kita membangun ZI-nya, artinya tahun lalu kan. Ini SPIP level 3. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat di level unitnya, Bu Pak. Ini harus kita pastikan. Yang pertama yang menjadi prioritas prioritas di level nasional itu adalah unit kerja yang merupakan core layanan utama dari instansi. Unit kerja yang menggambarkan bahwa kalau unit kerja ini dibangun dengan baik, maka akan memberikan gambaran pentingnya organisasi atau instansi itu ada. Jadi merupakan unit teknis yang memberikan gambaran langsung keberhasilan dari layanan utama di instansi, Bu Pak. Jadi kalau untuk layanan pendukung, layanan tambahan, atau supporting ya, atau layanan internal untuk di level nasional, mohon maaf mungkin kita bisa hold dulu ya, karena kalaupun dimasukkan ke kami, ya kami akan lebih utamakan yang layanan utamanya. Dan itu kemarin juga di dalam surat kami sudah sampaikan di surat deputi. Kemudian yang kedua terkait dengan memberikan dampak signifikan ini tadi terhadap persepsi masyarakat. Artinya kalau kita membangun unit kerja ini, berarti di ZI-nya akan di pandangan masyarakat secara langsung, terutama ini tadi yang berarti kalau melihat dari ini adalah dirasakan langsung dengan perubahan yang
terwujud akibat pembangunan ZI tadi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat akan melihat, oh dengan unit ini dibangun berarti mengharumkan nama instansinya, Bu Pak. Nah, itu yang utama. Jadi kalau yang internal kan yang rasakan kan bukan masyarakat langsung ya, mungkin kita tidak utamakan dulu, tidak prioritaskan. Kemudian yang kedua terkait dengan kepatuhan. Nah, ini memang menjadi syarat mutlak dari tahun-tahun juga sebelumnya. Bahkan kemarin kalau ini dijadikan dalam penilaian, yaitu terkait dengan penyelesaian TLHP, ya, baik itu oleh APIP maupun oleh eksternal. Jadi penilaian bukan penilaian, tindak lanjut untuk hasil pengawasan maupun hasil pemeriksaan harus 100% Bapak mutlak. Jadi kalau ada yang belum selesai gimana ya, berarti belum 100%. Nah, kalau di surat kemarin juga disampaikan bahwa kecuali untuk misalkan pembayaran TGR ya. Kalau TGR itu bisa diangsur, maka angsuran pada tahun tersebut boleh dianggap clear. Tapi untuk temuan yang lain harus clear selesai. Kalau temuan yang lama-lama gimana? Nah, mungkin bisa diobrolin dulu Pak dengan yang memberikan temuan tadi, dengan pemeriksaannya atau dengan APIP-nya, ini mau dikemanakan temuan ini, karena kalau temuan yang lama mungkin bisa di TD temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti itu ya, TDTL kan, atau diputihkan. Nah, memang itu tidak perlu jadi temuan lagi karena tidak ada dampaknya. Nah, ini hasil TLHP harus betul-betul clear untuk unit kerjanya ya, unit kerja yang akan diusulkan. Terus terkait dengan LHKPN dan LHKSN, ini laporan kekayaan harta pegawai negeri, penyelenggara negara maupun pejabat negara maupun aparatur sipil negara, berarti termasuk juga karena di dalam aparatur itu ada PNS dan ada P3K, Bu Pak. Nah, sehingga perlu diatur kalau perlu disyaratkan kepatuhan ini harus 100% juga. Namun syarat untuk wajib lapornya ini kami kembalikan kepada masing-masing Bapak Ibu, masing-masing instansi, karena masih berbeda-beda Bu Pak untuk yang wajib LHKSN. Ini kami melihat memang belum ada aturan dari kami secara terpusat, nanti mungkin ke depan akan ada. Tapi untuk saat ini masih masing-masing. Jadi untuk unit kerjanya yang wajib lapor harus sudah 100%. Jadi ini wajib lapor Bu Pak. Bahasanya adalah wajib lapor, bukan seluruh pegawai, tapi wajib lapor sesuai dengan pedoman kebijakan yang ada di masing-masing. Kemudian periode pembangunan tadi saya sudah sampaikan, ini harus minimal 1 tahun untuk WBK dan juga 1 tahun untuk WBBM pada saat membangun setelah WBK tentunya. Ya, syaratnya harus 1 tahun. Nah, nanti perlu ada bukti-bukti, perlu ada evidence yang menggambarkan bahwa pembangunan ini memang sudah dilakukan 1 tahun ya. Kemudian predikat sakit internal, ini tambahan baru juga. Berarti di level di level unit kerjanya harus dilakukan penilaian internal terkait dengan akuntabilitas kinerjanya. Apakah itu dilakukan oleh APIP atau dilakukan oleh unit kerja yang ada di atasnya? Nah, kami kembalikan kepada Bapak Ibu di instansi. Yang jelas harus ada nilainya. Namun untuk tahun ini, ya khusus tahun ini sesuai dengan surat yang kami sampaikan, jika di unit kerja belum dilakukan evaluasi dan belum ada nilainya, bisa menggunakan nilai unit di atasnya atau satker di atasnya. Ya, misalkan kalau puskesmas menggunakan nilai dinas kesehatan, nilai unit eselon, mungkin unit UPT menggunakan nilai satker di atasnya. Nah, itu silakan, masih bisa seperti itu. Dan syaratnya untuk WBK dia minimal nilainya harus B. Ini nilai internal Bu Pak, harus tinggi dong. Kemudian untuk yang WBBM minimal BB. Nah, ini syarat pengusulan. Saya rasa yang disampaikan oleh Mbak Ripka pada saat podcast itu juga cukup clear. Nah, sehingga saya hanya mengulang kembali saja yang sudah disampaikan. Ini kalau belum memenuhi gimana Pak? Ya, mohon maaf Bu Pak. Ya, tentunya ini syarat yang minimal ya yang harus dipenuhi. Jadi kalau belum dipenuhi artinya kita belum layak untuk mengusulkan unit kerja kita. Ini terkait dengan pengusulan. Nah, sekarang yang kemudian adalah terkait dengan penilaian. Nah, menurut saya kalau ini paling penting, Bu Pak. Kenapa? Karena ini butuh ketelitian. Jadi syarat penetapan pada saat tadi sesuai dengan tahapan tadi dari Satker, kemudian dari TPI kepada TPN. Nah, tugas kami
tugas kami di Menpan melakukan evaluasi nasional, khususnya di Kedeputian RB Kunwas. Kami perlu meyakini bahwa TPI sudah melakukan evaluasi atau review dan meyakinkan kami bahwa memang yang diusulkan sudah sesuai. Tadi syaratnya. Nah, kemudian yang kedua nilainya. Jadi kalau misalkan ada nilai di sini syaratnya nilai totalnya untuk WBK harus 75, tapi Bapak Ibu ngasihnya 74,99, kira-kira lulus nggak? Ya tentunya kita tidak akan teruskan karena tidak 75, Bu Pak. Ya, jadi ini butuh ketelitian, Pak. Nah, kemudian yang WBBM ini agak turun, mohon maaf, telah memperoleh predikat menuju WBK dari TPN. Ya, karena tadi ada penilaian di internal. Nah, jadi yang digunakan adalah yang dari Kemenpan RB. Jadi ini karena penilaian nasional, Bu Pak. Mungkin kalau hasil penilaian internal kita sudah WBBM, tapi di level nasional WBK pun belum. Jadi di nasional nanti akan kita cek dulu WBK-nya, baru nanti ke WBBM dengan syarat yang tadi sama. Ya, syarat untuk penilaian atau penetapan baik di TPI maupun di TPN, Pak Bu, di instansi maupun di level nasional, ini syaratnya sama. Jadi memang ini yang akan menjadi kita jadikan acuan dalam penilaian kita untuk melihat apakah potret ini sudah sesuai atau belum. Nah, yang pertama tadi nilai total 75 untuk WBK dan 85 untuk WBBM dan harus WBK dulu tentunya di level nasional. Kemudian nilai pengungkit, Bu Pak, yang tadi 60% secara total itu untuk WBK minimal 40. Untuk WBBM 48, selisih sedikit. Tapi ya harusnya effortnya cukup besar. 40 dari 60 ya, itu kan 2/3, Bu Pak. 60% dari 60-nya ya, hampir 60% lebih dari 60-nya. Itu untuk WBK. Kemudian bobot nilai minimal per area perubahan. Nah, ini kita perlu lihat juga. Per area perubahan walaupun nilainya 75 belum tentu nilai per area perubahan minimal 60% untuk WBK. Nah, ini yang kita perlu pastikan bahwa nilai masing-masing area itu 60% untuk berarti di pengungkit ya. Karena yang bicara 6 area perubahan adalah pengungkit ya. Jadi di pengungkit itu 60% untuk WBK dan 75% untuk WBBM per area perubahan. Nanti kita akan bahas sendiri nih di slide selanjutnya. Nah, nilai komponen hasil, Bu Pak, nilai komponen hasil ini tadi terbagi menjadi 2 ya, yaitu pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Bobotnya masing-masing kalau untuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel ini 22,5% atau 22,5 poin totalnya 22. Dulu nilainya sama 20-20. Nah, yang 2,5% dari pelayanan publik kami kurangi karena kita mau fokus juga ke dalam pencapaian kinerja, sehingga kita ambil 2,5 poin kami masukkan ke dalam hasil yang pemerintahan yang bersih dan akuntabel karena di sini ada 2 bersih dan akuntabel, sehingga 22,5 poin ini terbagi ya khusus untuk yang WBK minimal harus 18,25 dan WBBM 19,5 cukup tinggi. Yang 17,5 poin itu sama baik itu survei persepsi anti korupsi maupun survei pelayanan publik, survei kualitas pelayanan publiknya. Jadi survei ini nilainya sama-sama 17,5 bobotnya. Nah, dengan syarat ini, Bu Pak, survei persepsi anti korupsi sama antara WBK maupun WBBM, syaratnya adalah nilai hasil surveinya harus 90%. 90% ini kalau kita menggunakan skala 4, kami menggunakan skala 4 dalam penilaiannya, artinya bukan dalam pencacahan ya. Kalau pencacahan tahun lalu kami menggunakan skala 6 yang kami konversi ke skala 4 kemudian kita masukkan. Nah, nilainya 90%. Nah, kalau penilaian mandiri Bapak Ibu silakan nanti menggunakan tools yang seperti apa. Kalau misalkan kita menggunakan bobot 100 berarti nilainya harus 90. Kalau kita menggunakan skala 5 berarti harus 4,5 karena 90%-nya adalah 4,5. Kalau menggunakan 6 berarti 5,4, Pak, Bu. Kalau skala 4, 3,6. Nah, tergantung skalanya. Kalau 10 berapa ya? 9.
Nah, minimal itu 90%, baik itu WBK maupun WBBM sama. Nah, saya lompat dulu ke yang survei pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, itu kalau untuk WBK, dia minimal 80%. Agak beda. Kalau di anti korupsi masih ada toleransi tuh, Pak. 10%. Artinya kan ini persepsi ya. Persepsi ada toleransi, apakah di sana anti korupsi? Harusnya 100% kan, harusnya. Tapi ada toleransi karena ini persepsi, sehingga ini 90%. Dan untuk yang kualitas pelayanan, untuk WBK dia 80%. Jadi cukup tinggi, 80%. Jadi kalau Bapak Ibu punya nilai 80, nah itu cukup di WBK, tapi belum cukup ke WBBM. Karena WBBM harus 90%. Cukup tinggi. Sama, kami menggunakan skala 4 dengan kuesioner di 6 tingkat. Jadi ada 6 penilaian, model indeks 6 indeks, 6 ini ya, 6 nilai, 6 skala, tapi kita konversi ke 4. Jadi 80% untuk kepuasan pelayanan dan 90% untuk 80% WBK dan 90% WBM. Kemudian yang baru yaitu kinerja yang lebih baik. Ini adalah bentuk pertanyaan juga di dalam LKE, dalam lembar kerja. Minimal nilainya 2,5 Bu Pak. 2,5 itu C. Berarti kinerja harus tercapai. Harapannya tercapai. Dilihat dari rata-rata indikator apakah kita sudah mencapai kinerja kita. Kalau yang itu yang WBK ya, kemudian yang di WBBM kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi lebih baik dari tahun sebelumnya itu nilainya B pilihannya. Ini jadi ada pilihan jawabannya ada dalam lembar kerja evaluasi. Nah, kemudian tadi kita bahas dalam setiap area perubahan itu ada 60% minimum di setiap area perubahan untuk WBK dan 75% di WBBM. Nah, kalau kita lihat ke masing-masing area, Bu Pak, karena ini tadi terbagi dua dalam pengungkit ya, terbagi dua ada pemenuhan dan ada reform. Nah, nilai yang kita gunakan adalah nilai totalnya. Bukan masing-masing ini 60%, bukan. Tapi nilai totalnya adalah minimal 60%. Karena kalau di sini agak berat kalau harus 60%. Karena yang kita lihat adalah ini kesatuan, sehingga akan sulit kalau ini nilai masing-masing harus 60%, bukan seperti itu. Tapi nilai totalnya ya dari masing-masing area perubahan adalah 60%. Jadi untuk WBK minimal kalau di manajemen perubahan itu 4,8. 60% dari 8. Kalau WBBM 6. Begitu juga di penataan tata laksana nilainya 60%, 4,2 untuk WBK dan 5,25 untuk WBBM. Penataan sistem manajemen SDM aparatur di WBK 6, di WBBM 7,5 ya, 60% dari 10. Begitu juga untuk penguatan akuntabilitas. Nah, penguatan pengawasan yang nilainya paling tinggi 15 poin, berarti WBK untuk 60% minimal 9. Dan WBBM 11,25, begitu juga untuk di pelayanan publik 6, minimal 6 nilainya untuk WBK dan 7,5 untuk WBBM. Nah, kalau di total Bu Pak, karena ini adalah 60% dari total berarti 36. Artinya kalau hanya minimum semua belum mencukupi, tadi ada syarat nilai pengungkit minimal 40. Begitupun kalau sudah memenuhi 40 belum tentu setiap area perubahan ini akan terpenuhi. Nah, ini yang akan Bapak perlu ketelitian tadi, yang akan diusulkan kepada kami harus memenuhi ini semua, Bu Pak. Karena kalau Bapak ternyata Bapak Ibu izin nilainya 75 Pak, atau 80 mungkin ya. WBK nilainya 80, tapi ada satu area yang kurang, ya mohon maaf, kita akan drop. Kenapa? Karena Bapak Ibu saja tidak meyakini bahwa nilainya sesuai dengan syarat ini, atau ada ketidaktelitian tadi. Sehingga kami akan mengikuti hasil dari, karena kita lebih ke awalnya adalah ke review, sehingga melihat apakah memang ini layak atau tidak setelah melewati TPI. Nah, ini peran TPI di sini untuk memastikan bahwa yang diusulkan tadi nilainya juga masuk, begitu juga dengan potretnya nanti. Nah, kemudian kita masuk ke potret, ya. Jadi teknis pengisian LKZ itu seperti apa sih sebenarnya, gitu kan? Karena selama ini banyak pertanyaan, Pak, nomor ini evidence-nya apa, buktinya apa?
maksudnya seperti apa? Nah, kalau maksud oke, tapi kalau evidence-nya ya kita perlu lihat dulu, Bu, Pak. Baik WBK maupun WBBM, LKE-nya sama. LKE-nya sama. Jadi ada tadi 123 isian yang perlu diisi, baik WBK maupun WBBM modalnya sama. Di dalam setiap area, di dalam LKE di pengungkit ada area perubahan. Di dalam area perubahan ada komponennya. Dalam komponen kemudian ada subkomponennya dan ada kriteria-kriteria yang dijabarkan dalam pilihan jawaban ya A, B, C atau D. Nah, itu sebenarnya guidance menurut kami. Itu bentuk kuesioner juga kan LKE-nya. Nah, di setiap subkomponen, misalkan di manajemen perubahan ada tim kerjanya atau tim RB-nya apapun namanya ya, atau tim birokrasi atau tim tim integritas misalkan apapun namanya. Nah, kemudian ada perencanaan pembangunannya, ada monef pembangunannya. Nah, itu di masing-masing subkomponen harapan kami sama seperti pelaksanaan reformasi birokrasi, Bu Pak, kita menggunakan metode PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Atau POAC ya, kalau secara manajemen secara umum. Planning, Organizing, Evaluating, Controlling. Jadi kita lihat dari bagaimana perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasinya, serta bagaimana menindaklanjuti di setiap subkomponen, Bu. Artinya akan ada cerita bahwa kriteria yang kita tadi coba jawab, nah harapannya memang akan terpenuhi di setiap subkomponennya dengan yang nanti akan didukung di dalam pertanyaan ya, melalui pertanyaan dan dengan menjawab kriteria-kriteria itu. Nah, ada 3 komponen yang perlu kita jawab sebenarnya dalam LKE, dalam lembar kerja evaluasi itu. Yang pertama adalah dalam LKE itu tadi ada kriterianya, kemudian kita diminta untuk memotret. Potret itu dapat dilihat dengan memilih jawaban. Ada yang ya tidak, kalau ya tidak mungkin agak clear ya. Jadi kalau memang ada berarti iya, kalau memang ternyata tidak ada ya berarti tidak gitu kan. Nah, tapi kalau yang A, B, C karena ini bertingkat, ada kriterianya juga di masing-masing pilihan jawaban. Nah, kita perlu menceritakan, Bu Pak, di sini. Jadi kalau tiba-tiba ada pertanyaan, evidence-nya apa? Ya kita perlu tanya kembali, ceritanya seperti apa? Karena bukti tadi, apakah ada tim yang sesuai kebutuhan misalkan? Tim yang sesuai kebutuhan itu yang seperti apa? Ya berarti kita perlu ceritakan yang sesuai kebutuhan itu, yang kita anggap sesuai kebutuhan itu yang seperti apa. Nah, evidence ini atau bukti dukung ini menggambarkan cerita yang sesuai dengan cerita tadi yang kita berikan. Jadi cerita ini kita juga perlu, catatan ini, terangan ini, atau kalau bahasa saya tadi cerita, itu perlu memang penjelasan ini diisi dengan cerita dan penjelasan yang lengkap ya atas jawaban yang telah dipilih ini tadi sesuai kriteria yang ada. Nah, sehingga kita yakin, Bu Pak, bahwa memang kondisi itu yang sepatutnya digambarkan sesuai dengan kondisi konkret ya, sesuai dengan kenyataannya. Nah, teman-teman TPI juga melakukan hal yang sama. Apakah sudah ada ceritanya ini atau belum? Pastikan, karena ini adalah lembar kerja kita. Kalau dipilih jawaban C, D, E, saya rasa nggak ada masalah ya, kita nggak perlu cerita ya, karena memang belum ada. Jadi paling mudah memang menjawabnya adalah dengan yang paling akhir ini sebelah kanan. Tapi kalau kita memilih A semua, berarti harus ada penjelasan yang nyata, yang betul-betul bisa menggambarkan kondisi ini. Nah, kemudian baru kita bicara cerita ini ya, penjelasan ini perlu dilengkapi dengan bukti atau evidence yang relevan dan cukup tentunya. Saat kita bicara relevan ya harusnya nyambung gitu kan, menggambarkan kondisinya ini secara langsung. Saat kita bicara tadi ada tim, apa evidence-nya, apa bukti dukungnya? Sudah ada timnya dari seluruh unit, berarti gambarannya dari mana? SK tim misalkan. Atau mungkin ada surat tugas yang menetapkan ini adalah timnya kalau di unit kerja. Jadi ada dokumen yang menggambarkan bahwa ada tim yang diperoleh tadi katanya dari setiap unit gitu kan. Nah, berarti ada mana lihat daftarnya. Daftarnya menggambarkan unit-unit yang ada perwakilannya. Jadi dokumen ini akan melihat dokumen ini pun bisa formal maupun non formal, Bu Pak. Dokumen formal tadi seperti SK, tapi non formalnya mungkin ada foto ya kan.
ada gambar-gambar yang ini loh tim yang ada. Jadi bukti pun ada yang cukup tadi untuk menggambarkan cukup tadi. Ada bukti yang memang itu bukti utama seperti SK itu adalah bukti utama menurut saya. Dan ada bukti pendukungnya. Nah bukti pendukung yang melengkapi tadi sesuai dengan cerita gambarnya yang kita berikan. Baik WBK maupun WBBM, fokus kita, penjelasan kita dalam mengisi LKA ini teknisnya sama, Bu Pak. Hanya saja mungkin kalau gambaran saya bisa gambarkan untuk WBK dari plan, do, check, dan action karena baru dilakukan perubahan, sedang dipetakan, ya, sudah ada potretnya masih awal-awal tadi, masih banyak yang juga yang perlu diperbaiki. Tapi kalau syarat memenuhi berarti nggak ada masalah kan? Nah, mungkin kalau saya bisa bilang kita lebih kental, lebih menekankan atau lebih melihat gambaran yang cukup real pada plan dan terutama pada plan dan do. Walaupun check dan actionnya iya harusnya tetap ada. Tapi yang lebih kental mungkin di plan dan do-nya, oh sudah dilaksanakan, sudah dievaluasi, tapi karena baru 1 tahun kan, baru 1 tahun tapi jadi belum terlalu mature. Nah itu di WBK. Nah kalau di WBM check dan action ini yang akan kita kentalkan, yang akan kita kita lebih fokuskan. Kenapa? Karena plan dan do-nya harusnya sudah dilakukan tadi. Harusnya sudah ada gitu kan. Tinggal perbaikannya, apakah perlu ada plan dan dunia yang diperbaiki lagi, rencananya perlu disesuaikan, pelaksanaannya perlu dilakukan perubahan karena tadi perencanaannya berubah. Nah, jadi kita fokus lebih kental pada check dan action-nya, yang nanti akan bisa memberikan gambaran di WBBM bagaimana tingkat kematangan implementasi perubahannya. Yang dulu sudah bagus, perlu ditingkatkan. Yang dulu sudah bagus, sudah maksimal, kita perlu pertahankan. Atau ada yang belum bagus, kita lakukan perbaikan. Nah, yang dulu sudah jalan, dilanjutkan kembali juga. Atau tidak perlu dilanjutkan karena adanya perubahan kondisi. Seperti contohnya COVID ya kemarin, sehingga banyak sekali yang berubah yang harusnya sudah bagus. Kita tidak bisa lakukan itu karena kondisinya berubah. Ya, jadi ada dari keberlanjutannya kita akan bisa jelaskan. Ada banyak perubahan yang terjadi. Yang nantinya kalau di WBBM akan sangat terlihat Bu Pak bagaimana kualitas pelayanan dan kinerja itu sangat-sangat terlihat. Sebenarnya di WBK pun kita juga sudah lihat, tapi mungkin kita akan lebih fokus pada lebih kental pada pembangunannya tadi, sehingga ya namanya awal kan, baru 1 tahun, belum terlalu mature, masih dilaksanakan dan sudah ada gambaran baiknya. Tapi kalau di WBBM itu kita lihat tingkatannya. Nah ini kira-kira Bu Pak, terkait dengan teknis pengisian LKE-nya. Apakah kita sudah seperti ini? Nah kalau belum, kami mohon kita bisa lihat kembali jawabannya. Karena nanti saya akan sampaikan ada catatan kami juga nih di hasil penilaian ini kondisi terkini nih. Jadi lembar kerja contoh saja yang sudah mungkin masih proses, mudah-mudahan masih masih ada perbaikan. Saat kita lihat ini saya contohkan dari salah satu pertanyaan ya, dari salah satu kriteria subkomponen kriterianya ya, terkait dengan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK WBBM. Pilihan jawabannya A. Ya, A itu jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala. Penjelasannya seperti apa? Telah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI dan telah dilakukan secara berkala. Oke, secara berkalanya sudah. Tapi berkalanya seperti apa? Tidak dijelaskan. Ya kan? Katanya berkala. Oke, sudah secara berkala. Yang seperti apa? Gimana kami bisa meyakini bahwa yang berkala ini yang kita maksudkan yang seperti apa? Kemudian yang melibatkan pimpinan, mana pelibatan pimpinan dari penjelasan ini? Oh ada Pak di evidence, foto. Oke, foto. Ini pimpinannya yang mana? Karena mungkin buat Bapak Ibu tahu, tapi buat yang lain, orang luar kan kita nggak tahu mana pimpinannya. Mungkin Bapak ini ya yang menggunakan, ini contoh saja. Jadi untuk evidence ini ada rapat internalnya, ada evaluasi dan evaluasi monitoringnya. Kan ini kita nggak tahu rapat apa. Mana yang membuktikan bahwa ini kita sedang rapat internal dan evaluasi monitoring. Mungkin harusnya ada apa yang diperlukan di sini. Kalau ini memang adalah rapat internal, notulensi rapatnya mungkin Bu Pak. Itu yang menjadi mungkin itu adalah bukti utama ya. Kemudian yang bukti yang mendukung tadi, yang menjadi bukti pendukungnya mungkin tadi notulensinya, karena gambaran bahwa ini rapat loh Pak, rapat Monef ada catatannya di situ. Ya kan? Hasil monefnya mana? Ini jadi pertanyaan kami.
Jadi kalau mungkin buat asesor unit, kita A, Pak, karena tahu, tapi tidak dituangkan. Harusnya TPI pun tidak yakin bahwa ini nilainya A. Karena kalau saya sebagai evaluator, saya tidak akan yakin ini nilainya A, Bu. Mana yang menggambarkan berkala? Kan itu tugas kita melakukan review untuk memastikan bahwa potretnya betul-betul sesuai. Datang ke sini, Pak, waduh, nggak sempat, gitu kan? Nah, jadi kalau cara satu-satunya harus datang, ya jadi tidak mungkin menjadi kelemahan kita saat ini. Untuk kalau harus seperti tahun lalu ya, 4.200 itu selesai tahun berapa nanti. Nah, jadi kita perlu dari kita yang meyakinkan, Bu, Pak, maksud saya dari TPI, pastikan bahwa ini kita bisa memang betul-betul memberikan keyakinan. Kalau TPI yakin, nah kita akan lihat keyakinan dari TPN, akan melihat keyakinan dari TPI tadi. Contoh lain terkait dengan ini poin A itu di pengungkit ya, di pemenuhan nomor 5 di akuntabilitas terkait dengan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan pengawasan ya, di pengawasan. Nah, jawabannya adalah A, jika unit kerja, kriterianya ini dalam LKI kita, jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh, bahasanya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi, berarti dari instansinya, tidak berarti penilaian risiko ini sudah ditetapkan oleh organisasi, tapi bisa juga kalau dari organisasi belum ada, kita tetap laksanakan dengan kebijakan internal, dan juga membuat inovasi. Berarti selain kita melaksanakan penilaian risiko, ada hal-hal yang berbeda. Yang kalau tadi diatur oleh instansi, ada hal yang tidak diatur oleh instansi yang baik yang kita juga sudah lakukan dan kita tambahkan. Terkait dengan lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unitnya masing-masing tadi. Nah, jawabannya A, dengan catatan unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan. Nah, ini kebijakan yang seperti apa? Yang mana? Apakah ada daftarnya? Kita lihat. Ada daftar penilaian risiko atas penelasan kebijakan. Kita lihat bukti dukungnya. Keputusan kepala tentang satuan tugas. Wah, nggak relevan ya kayaknya ya. Keputusan kepala unit kerja tentang kompensasi keterlambatan. Ini yang mana? Maksudnya apa ada dokumen ini di sini? Gitu kan? Keterbukaan informasi publik. Nyambung nggak kira-kira dengan jawaban ini? Penjelasan ini? Atas seluruh sesuai dengan yang ditetapkan organisasi melalui prosedur yang ditetapkan. Nah, nyambung nggak untuk pertanyaan ini? Kalau dari kami, izin, saya coba gambarkan. Jawabannya A, tapi masih ada yang kita lewatkan. Yang seperti apa penilaian tadi? Seluruh penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan itu yang seperti apa? Kebijakan yang ada itu ada berapa? Mana saja? Terus risikonya ada berapa? Gitu kan? Penjelasannya mana? Mana bukti yang nanti akan... Berarti di sini mungkin ada pemetaan risikonya. Mana hasil dokumen yang menggambarkan pemetaan risiko? Di sini adanya keputusan tentang satuan tugasnya. Apakah ada di dalamnya? Nah, kayaknya kemarin teman-teman sempat cek untuk membuat contoh ini, nggak ada. Kalau itu ada, mungkin bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi ini. Terus tadi inovasi yang berubah. Karena untuk A, harus ada gambaran yang berbeda tadi, sudah ditetapkan di unit, sudah ditetapkan dari organisasi, tapi kita melaksanakan hal lain untuk melengkapi, menyempurnakan. Apa bentuknya? Di sini tidak tergambar. Apakah yang menjadi inovasi adalah tentang kompensasi ini? Karena tidak diatur, tapi kita munculkan permasalahannya apa? Nah, ini kan perlu diceritakan tadi, Bu, Pak. Kemudian evidence-nya ini tadi saya sampaikan, kurang relevan. Ya, jadi nggak nyambung. Nah, terakhir nih, satu lagi contoh. Nomor masih di pengawasan, telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. Jawabannya A. Jadi kalau jawaban A memang ya perlu harus penjelasannya lebih konkret ya. Jika penanganan benturan kepentingan dievaluasi secara berkala, dilakukan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan. Artinya kita sudah lakukan benturan kepentingan, kemudian kita evaluasi yang sudah kita lakukan ini yang seperti apa. Masih ada perlu perbaikan nggak? Gitu kan? Nah, di sini catatannya atau penjelasannya adalah penyampaian aturan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai. Maksud ini belum evaluasi, Bu, Pak. Jadi hasil evaluasinya seperti apa? Ini pelaksanaannya bahwa benturan kepentingan sudah disampaikan aturannya kepada seluruh pegawai. Nah, evaluasinya mana? Nggak ada. Bentuknya paparan sosialisasi benturan kepentingan oleh
inspektorat. Saya rasa ini tidak relevan juga ceritanya untuk menjawab ini. Dan peraturan kepala daerah dan SOP terbaru, ini baru pelaksanaan. Bagaimana dengan evaluasinya? Terus yang berkala tadi yang seperti apa evaluasinya? Ya, apakah evaluasinya itu dilakukan triwulanan, jadi terus setiap triwulan, atau evaluasinya benturan kepentingan ini dilihat dimonitor dan dikaji setiap bulan karena saking pentingnya, atau setiap minggu bahkan. Nah, ini bentuknya seperti apa ceritanya, penjelasannya, sehingga nanti dari penjelasan ini kita akan bisa lihat bukti dukungnya, peraturan kepala daerah tentang penanganan benturan kepentingan. Padahal kita yang ditanyakan adalah sudah dievaluasi. SOP-nya, apakah ini SOP evaluasi? Bukan, karena kami cek kemarin SOP-nya ini adalah isinya SOP pelaksanaannya untuk benturan kepentingan. Kemudian peta proses bisnisnya juga nggak nyambung di sini. Ya, ini salah satu contoh, Bu Pak, hasil dari ya kayaknya kita masih perlu cek kembali. Ya, apakah memang betul nilai kita ini sudah bisa diyakini ya. Teman-teman TPI pastikan itu. Sehingga betul-betul yang disampaikan kepada di level nasional ini betul-betul akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam pembangunan ZI yang memang ya kalau memang belum layak ya mohon maaf Pak, mungkin kita akan drop di sana. Kemudian selanjutnya, nah sebenarnya dalam pembangunan ZI mungkin saya perlu sampaikan ini terakhir. Bukan, masih ada satu lagi nanti terakhir. Jadi sebelum terakhir. Jadi pertama terkait dengan kondisi yang akan dicapai dalam pembangunan ZI ini yang seperti apa sih? Jadi kenapa Bapak Ibu tadi kalau dengan mengisi LKE ZI berarti kita sudah membangun ZI-nya. Ya, dengan kita mengisi LKE tadi kita sudah membangun ZI karena dari LKE yang kita isi tadi kita bisa ketahui kekurangan kita di mana sehingga kita bisa perbaiki. Nah, perbaikan-perbaikan itulah, perubahan-perubahan yang terjadi itulah yang nanti akan kita bisa petakan. Tapi apakah dengan kita mohon izin tadi di tata laksana kita sudah punya SOP, kita sudah bikin proses bisnis, apakah itu adalah gambaran kondisi pembangunan ZI? Kita lihat Bu Pak, dalam Permenpan 90, Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, bahkan di Permenpan RB sebelumnya juga tahun nomor 10 tahun 2019, kita sudah memetakan gambaran setiap area perubahan. Artinya, bukan ini yang ingin kita wujudkan. Ini adalah hal yang perlu kita bangun untuk mewujudkan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa ini Bu Pak? Ada dua hal terkait dengan tujuan. Tujuan ini adalah kondisi besar yang ingin kita wujudkan dan ada kondisi yang lebih konkret ya, yang lebih teknis, lebih real terkait dengan pembangunan tadi. Artinya, guidance tadi itu adalah ya namanya guidance ya. Ini adalah arah bagaimana kita bisa membangun ZI untuk mewujudkan dua hal besar ini. Untuk mewujudkan 4 poin yang ada di kondisi serta tujuan ini. Jadi saat Bapak Ibu sudah selesai mengisi LKE dan akan diusulkan ke tim nasional untuk dilakukan review dan penilaian melalui evaluasi, tim penilai nasional tentunya akan melihat kondisi yang besar ini, Bu Pak. Bukan hanya yang sudah dibangun tim, sudah ada rencananya. Komitmen sudah terlihat, komitmen pimpinan ada, budaya kerja sudah terbangun, sudah membangun budaya kerja. Ini kan cara kita. Ya tentunya kalau di LKI ini yang kita dukung. Tapi melalui rangkuman atau melalui simpulan atas ini, harapan kami Bapak Ibu bisa menceritakan setiap unit kerja, menceritakan kondisinya sudah terwujud belum. Di manajemen perubahan, sudah ada Pak budaya pola pikir yang seperti apa. Budaya kerja sudah berubah. Risiko kegagalan akibat resistensi sudah tidak ada karena semuanya mendukung pembangunan ZI, birokrasi sekarang sudah lebih baik. Core value ASN yang berakhlak itu sudah terimplementasi dengan baik. Melalui apa ini Bu Pak caranya? Sehingga sudah terwujud transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi baik itu dari mindset maupun culture set-nya. Ada nggak cerita seperti itu? Jadi saat kita tanyakan Pak, manajemen perubahan apa yang sudah berubah? Oh kami sudah punya tim. Nah itu bukan jawaban saya rasa ya. Karena tujuan pembangunan ZI bukan mewujudkan ini cara kita, Bu Pak. Jadi Bapak Ibu, cara yang ingin diwujudkan adalah yang di atas. Begitu juga dengan
5 area yang lain. Dari tata laksana ada 3 poin ini yang perlu kita wujudkan. Sudah ada peningkatan penggunaan teknologi informasi belum dalam manajemen pemerintahan? Sudah ada efektivitas efisiensi belum dalam manajemen pemerintahan kita? Sudah terpotret belum kondisi ini? Ini potretnya. Jadi melalui pemetaan ini yang ada di bawah, baik itu pemenuhan maupun reform, kita akan lihat apakah kondisi ini sudah terwujud atau tidak. Begitu juga di penataan manajemen SDM aparatur, meningkatnya ketahanan terhadap pengelolaan SDM, meningkatnya transparansi, disiplin aparatur sudah meningkat, manajemen SDM aparatur sudah efektif, kemudian manajemen SDM-nya sudah efektif, SDM-nya sudah profesional atau belum. Ini akan tergambar di sini, Pak, melalui pemenuhan dan reform tadi dari pengungkit. Yang akhirnya nanti profesional SDM aparatur tentunya. Kemudian di akuntabilitas juga sama, ya, meningkatnya kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akuntabilitasnya, sudah baik atau belum, makanya tadi ada nilai sakit di dalamnya. Kemudian di pengawasan, apakah sudah ada kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negaranya, menurunnya tingkat penyalahgunaan ini tentunya melalui guidance ini tadi, akan tergambar kondisi ini. Sudah tergambar belum? Jadi bukan selama ini pengawasan itu bagaimana? Oh, kita sudah punya CCTV, Pak. Sudah terkawal. Mana menentukan apa? Oh, mungkin untuk ini sistem integritas bisa jadi gitu kan. Jadi karena terawasi dengan baik ya, sehingga ini meningkat. Ini kita perlu ceritakan kondisi ini dari pengungkit yang sudah kita laksanakan. Begitu juga di pelayanan publik. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih mudah dijangkau. Kemudian standarnya juga sudah jelas, ya, apakah itu standar nasional atau bahkan kita sudah menggunakan standar internasional. Meningkatnya indeks kepuasan juga selalu menjadi terus meningkat, ya, memenuhi syarat tadi. Ya, sehingga gambaran kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik kita sudah lebih baik, harusnya seperti itu kan. Ini cerita kita, Bu, Pak. Inilah yang nanti kita perlu sampaikan, Bapak Ibu perlu pastikan unit kerja sudah menggambarkan kondisi ini melalui pengungkit yang kita laksanakan. Nah, ini jadi lembar kerja evaluasi tidak hanya kita menjawab nilai A, B, C, tidak hanya kita melihat bagaimana nilai itu nanti akan ada, tapi apakah kondisinya sudah ada atau belum. Nah, kemudian di sini terakhir terkait dengan pengusulan, ini slide terakhir saya, Bapak Ibu, mohon izin. Jadi terkait dengan pengusulan unit kerja kemarin yang sampai dengan tanggal 14 ya kemarin tadi malam kami masih temukan beberapa catatan dalam penyampaian usulan dan ini mungkin nanti akan juga mempengaruhi kualitas pengusulan Bapak Ibu. Pengusulan TPI kepada kami karena yang mengusulkan adalah TPI melalui seperti di surat kami melalui aplikasi, jadi tidak langsung. Jadi yang kami terima adalah yang melalui PMPZI, Bu, Pak, dan itu sudah ada dalam surat. Catatan kami pertama ada dokumen yang disampaikan kurang lengkap. Jadi tidak ada lampirannya, Bu, Pak. Hanya ada usulan, ya, tidak ada, kan diminta di sana ada SPTJM, kemudian ada hasil penilaian. Itu tidak ada yang kurang lengkap. Masih ditemukan seperti itu. Yang kedua, ada dokumen yang disampaikan tapi tidak memuat informasi yang diharapkan. Nah, ada 2 poin penting yaitu terkait dengan satu nilainya, nilai hasil evaluasi TPI yang disampaikan ke kami. Jadi dalam surat itu juga diminta kenapa kok unit ini diusulkan. Hasil dari TPI nilainya berapa? Keunggulannya apa? Jadi keunggulan yang paling utama dari unit itu sehingga bisa kita usulkan, keunggulannya apa? Perubahan apa yang sudah terjadi di sana mungkin? Kami sudah buatkan format juga, contohnya dalam surat deputi yang lalu, nomor 14 di bulan Juni ya, tahun 2022 kemarin. Jadi surat itu sudah disampaikan, harapan kami formatnya juga diikuti serta informasi-informasi yang diperlukan juga lampirannya ada. Kemudian ada dokumen yang disampaikan secara fisik, Bu, Pak. Jadi walaupun sudah Bapak Ibu sudah menyampaikan, tim TPI sudah menyampaikan kepada kami izin tidak bisa menerimanya karena memang harus penyampaiannya melalui aplikasi PMPZI. Nah, itu sudah disepakati. Kemudian
Poin kedua yang menjadi besar juga catatannya, ada unit kerja yang mengirimkan dokumen fisik ke kami. Nah, harapannya harusnya sudah tidak lagi kan begitu ya, karena semuanya harusnya sudah diunggah melalui aplikasi. Di sana kami berharap karena data itu nanti akan diterima di sana, jadi yang menyampaikan kepada kami secara hard copy, secara fisik kami tidak akan teruskan, tidak akan lanjutkan prosesnya. Ya, sedangkan ada juga sepertinya unit kerja ya dari unit kerja, entah itu diusulkan atau tidak karena belum jelas, tidak ada surat usulannya karena ini betul-betul dari unit yang mengirim kepada kami, baik itu SPTJM-nya dan ada beberapa dokumen yang lain yang disampaikan. Nah, sehingga mohon izin mungkin nanti bisa disampaikan kepada unit kerja untuk tidak menyampaikan secara fisik atau secara hard copy kepada kami. Jadi penyampaian agar dilakukan melalui melalui aplikasi PMPZI. Ini saya rasa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian sebagai awal pengantar diskusi, dan saya rasa ada beberapa pertanyaan tadi intip di chat juga sudah masuk. Mungkin kita bisa bahas satu persatu. Untuk itu dari saya mungkin cukup. Saya kembalikan kepada Mbak moderator kita yang cantik, Mbak Anda Syarifka. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Janggi atas pemaparannya. Sejumlah informasi tadi telah disampaikan dengan baik. Saya harap mampu sudah menjawab nih kayak semacam mungkin kayak kebingungan atau mungkin persepsi-persepsi yang mungkin masih belum jelas sebelum-sebelumnya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di kolom chat kami tadi sudah dipenuhi berbagai macam pertanyaan yang nanti akan kami pilih dan akan dijawab secara langsung oleh Mas Janggi. Oh ya, di sini juga kami didampingi oleh Bapak Kamarudin, Astir dari Perumusan Kebijakan, Akuntabilitas dan Pengawasan. Beliau juga nanti akan memberikan juga beberapa tanggapan atau insight terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama ini datangnya dari TPI BPKP. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan esensial nih dari penilaian parameter WBS atau whistleblowing system dengan penanganan pengaduan masyarakat pada penguatan pengawasan? Oh ya, Bapak Ibu sekalian, di sesi ini kita akan buka 3 pertanyaan dulu. Tadi pertanyaan dari TPI BPKP, saya ulangi, apakah ada perbedaan esensial dari penilaian parameter WBS dan penanganan pengaduan masyarakat pada penguatan pengawasan? Oke, yang pertanyaan kedua datangnya dari TPI Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Beliau menanyakan apakah komponen hasil harus diisi pada saat penilaian mandiri. Jadi pertanyaannya, apakah komponen hasil nih harus sudah di-input ketika melakukan penilaian mandiri disubmit ke PMPZI. Yang pertanyaan ketiga dari TPI Kementerian Kesehatan. Terkait jenis layanan yang menjadi fokus evaluasi ZI tahun 2022, terdapat jenis pelayanan pada Kemenkes yang belum termasuk 6 fokus utama. Nah, bolehkah kami tetap mengusulkan di luar fokus tersebut kepada TPN? Nah, jadi ini kurang lebih 3 pertanyaan dulu untuk di sesi pertama. Silahkan nanti dari Mas Janggi atau mungkin mau ada tambahan dari Bapak Kamarudin untuk menjawabnya. Gimana Mas Janggi, sudah siap? Oke, silakan Mas Janggi. Oh, Pak Kamarudin, silakan Pak Kamarudin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ripka, Mas Janggi, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah membaca pertanyaan pertama. Bisa ditampilkan lagi pertanyaannya, Mas Reza? Ya, ini dari teman TPI BPKP yang intinya perhitungan teknis capaian kinerja untuk parameter kinerja yang lebih baik. Oke, sorry, maaf. Pertanyaannya tadi, apa perbedaan esensi dari penilaian parameter WBS, whistleblowing system, dan penanganan pengaduan masyarakat pada penguatan pengawasan?
Bapak Ibu, tentu kita tahu bahwa WBS fokus pada whistleblowing system yang artinya sumber pemberi informasi untuk WBS ini adalah dari pihak internal masing-masing kementerian atau instansi pemerintah. Sedangkan untuk penanganan pengaduan masyarakat dalam konteks penguatan pengawasan tentu adalah bagaimana sumber-sumber informasi yang berasal dari luar instansi ya dalam hal penguatan pengawasan. Kita tentu pertama-tama bisa melihat perbedaannya dari segi sumber informasinya. Dan selanjutnya tentu berdasarkan sumber informasi seharusnya kita lihat lagi hal apa yang diadukan baik melalui WBS maupun melalui pengaduan masyarakat. Bisa saja kondisi yang diadukan itu merupakan hal yang sama. Misalnya katakanlah masih adanya sebagai contoh masih adanya kutipan yang dilakukan oleh petugas-petugas atau oknum tertentu dalam hal pelayanan. Tentu secara teknis dalam hal penguatan pengawasan untuk penilaian parameter WBS maupun pengaduan masyarakat dengan subjek yang sama ini sulit untuk kita temukan perbedaannya. Saya pikir itu jawaban yang bisa kita sampaikan, tapi esensinya kita dalam hal pembangunan zona integritas ini, Bapak Ibu, kita ingin melihat bagaimana pengawasan dalam artian yang fokus di unit kerja tersebut tentunya bisa berjalan, bisa memastikan bahwa penegakan integritas berjalan dengan baik di unit kerja tersebut. Saya pikir begitu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mungkin pertanyaan berikut. Ini mungkin teman-teman yang lain bisa yang menjawab di sini. Kami lengkap di sini timnya. Pertanyaan berikut adalah apakah komponen hasil harus diisi pada saat penilaian mandiri? Mungkin siapa yang mau jawab? Ya, yang lain juga bisa jawab. Tidak harus canggih saja. Ya, silakan dijawab. Ya baik, mungkin mewakili teman-teman dulu Pak mengawali. Jadi teman-teman bisa tambahkan, bantu untuk melengkapi. Jadi penilaian kita Bapak Ibu adalah potret dari penilaian secara menyeluruh. Tadi sudah disampaikan bahwa syarat penetapan, artinya yang Bapak Ibu di TPI sampaikan ke kami itu adalah yang memang layak untuk memperoleh predikat WBK maupun WBBM bagi Bapak Ibu di TPI. Sehingga tadi tugas kami di TPN menyamakan persepsi untuk meyakini tadi apakah memang unit kita itu sudah layak untuk WBK atau WBBM atau belum. Dari mana kita tahu? Dari syarat penilaian tadi, Bu, Pak. Bahwa nilai komponen secara keseluruhan untuk penilaian WBK harus 75. 75 itu artinya dia sudah ada pengungkit dan ada hasil. Jadi jawaban di sini komponen hasil dalam penilaian mandiri pun juga harus sudah diisi berdasarkan hasil penilaian mandiri Bapak Ibu. Termasuk juga di asesor unit, termasuk juga di unit kerjanya kalau memang penilaian mandiri tadi dimulai dari unitnya. Nah, TPI meyakinkan, ini nilainya dari mana? Surveinya siapa yang melaksanakan? Apakah menggunakan data tahun lalu atau memang menggunakan data yang baru? Bagaimana ceritanya kembali ke sana? Nah, jadi saat kita bicara tentang nilai dalam komponen, semua harus dilengkapi tanpa tertinggal satupun, Bu Pak. Karena saat itu tertinggal nanti akan mempengaruhi mempengaruhi total nilai yang akan kita kumpulkan sebagai syarat penetapan tadi. Jadi kalau memang syarat penetapannya belum lengkap ya, contohnya tadi hasil tidak dinilai, nilai kita bagus nih di pengungkit menurut Bapak Ibu ya. Dengan total 60, nilai kita 50. Itu syarat untuk komponen
pengungkit sudah cukup tadi, tapi hasilnya nggak ada. Berarti secara apa namanya total tidak mencapai 75. Artinya kami akan drop secara langsung karena tidak TPI pun tidak apa namanya tidak bisa diyakini tadi secara total nilainya tidak memenuhi. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu, terima kasih dari TPI Pacitan. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga, gimana nih, Mas Canggih, terkait tadi jenis-jenis layanan yang mungkin kemarin tidak masuk dalam SE kita. Nah, bolehkah kami tetap mengusulkan di luar fokus tersebut kepada TPN? Silakan. Mas Canggih. Baik ya, untuk teman-teman TPI dari Kementerian Kesehatan, jadi memang kemarin kami coba untuk memetakan, Pak, melalui surat ya. Jadi dalam surat deputi, kami ini mencoba untuk menyusun layanan utama apa sih sebenarnya yang memang ini menjadi apa namanya menjadi faktor penentu dalam peningkatan reformasi birokrasi di organisasi. Maksudnya di instansinya ya, dari Kementerian Kesehatan. Artinya kan kita akan bicara tentang ya kesehatan berarti fokusnya di kesehatan loh Pak. Ini yang utama. Karena kalau unit ini dibangun, birokrasinya baik, maka ini mencerminkan baiknya Kementerian Kesehatan. Itu kan tadi dari Kementerian Kesehatan ya Pak ya. Nah, dari sini mungkin ada beberapa tadi disampaikan oleh mohon maaf Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan dari TPI, Pak, kalau jenis layanan yang mau kami usulkan dari unit ini, tapi dia tidak masuk dalam yang ada dalam surat, boleh nggak? Silakan, loh, Pak. Silakan itu boleh diusulkan. Nah, nanti tolong dilengkapi. Makanya surat usulan itu menjadi penting bagi kami karena informasi yang ada dalam surat usulan tadi yang akan disampaikan melalui PMPZI itu perlu menerangkan kenapa unit kerja ini perlu diusulkan, Bu, Pak. Jadi di situ ada keterangannya. Nilainya berapa, kemudian keunggulannya apa, dan mungkin dampaknya kalau ini memang bisa menjadi apa berpredikat WBK dan ataupun WBBM nanti ini menjadi karena esensi dari WBK dan WBBM ini adalah mereka unit yang memang sudah disematkan predikat dan diakui bahwa unit ini layak untuk menjadi percontohan unit kerja yang lain. Nah, jadi kalau dia layak menjadi unit apa namanya unit percontohan, nah nanti kita bisa melihat ya kita bisa melihat apakah unit-unit kerja yang lain itu akan tertular atau tidak dari virus kebaikan ini. Karena kalau ternyata enggak Pak, cuma saya sendiri ya itu enggak ada esensinya dari BBBM. Karena setelah kita WBK, kita akan lihat tuh sudah berapa banyak unit kerja lain yang berhasil apa namanya sudah berhasil meniru menjadi lebih baik juga. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi tadi pertanyaannya apakah hanya pada 6 fokus utama ini tidak, Bapak Ibu? Silakan nanti ada unit kerja dengan catatan tadi ya memenuhi syarat dari unit kerja kita, dari unit kerja yang tadi perlu diusulkan, artinya core layanan utama, menggambarkan keberhasilan dari birokrasi instansinya. Nah, kalau tidak memenuhi itu, ya mohon izin mungkin kita akan drop dulu. Saya rasa itu dari saya. Mungkin kalau ada tambahan atau saya kembalikan lagi ke Mbak Ripka. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Yanggi atas tadi tanggapannya. Saya harap tadi jawaban baik dari Pak Oding maupun juga Mas Yanggi sudah mampu memuaskan bagi pihak penanya. Nah, kita buka lagi sesi yang kedua. Di sesi kedua ini ada beberapa pertanyaan dari instansi pemerintah. Kita mulai dari TPI Kementerian ESDM. Dari TPI Kementerian ESDM menanyakan terkait syarat mutlak sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 90 tentang pembangunan ZI, perlu memperhatikan pencapaian kinerja lebih baik minimal 100%. Nah, diinformasikan kondisi di mereka, satu satuan kerja di
ESDM tadi mempunyai IKU lebih dari 1. Nah, pertanyaannya, dimungkinkan jika sebagian IKU tercapai 100% bisa dianggap kinerja tercapai satuan kerja tersebut dapat dinilai tercapai. Jadi kondisinya kalau misalnya dia punya lebih dari 1 IKU, apakah kalau misalnya hanya beberapa yang mencapai 100%, itu sudah bisa dinyatakan dinilai sudah tercapai semua. Itu adalah pertanyaan dari Kementerian ESDM. Pertanyaan selanjutnya dari Pemkab Seruyan, yaitu TPI Inspektorat Kabupaten Seruyan, menanyakan salah satu kriteria pengusulan adalah SPIP level 3. Penilaian SPIP terakhir tahun 2018 saya ulang ya. Salah satu kriteria pengusulan adalah SPIP level 3. Nah, apakah dasar atau baseline penggunaan informasi tersebut berdasarkan dari tahun berapa? Jadi itu yang maksudnya dijadikan dasar atau baseline oleh Kementerian Pan-RB untuk menjadi syarat pengusulan di tahun 2022 adalah informasi SPIP level yang di tahun berapa. Mungkin itu dari TPI Inspektorat Kabupaten Seruyan. Selanjutnya ada juga dari ini TPI LKPP. Terkait dengan TPI dari LKPP menanyakan, pada LKE terdapat pertanyaan terkait inovasi pada unit kerja. Bagaimana apabila inovasi tersebut dikelola secara terpusat oleh instansinya? Dan apakah harus ada inovasi di masing-masing unit kerja? Bisa berikan nggak seperti apa contohnya apabila inovasi itu ada pada unit kerja? Jadi itu di sesi kedua tadi dari rekan-rekan TPI LKPP. Mungkin dari rekan-rekan perumus kebijakan akuntabilitas dan pengawasan, tidak hanya Mas Canggi, mungkin bisa membantu menjawab, silahkan. Mungkin yang pertama saya serahkan kepada Pak Oding. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ripka. Pertanyaan pertama dari Kementerian SDM terkait pencapaian kinerja dan capaian tertentu dari IKU tertentu. Nah, tentu kita memahami bahwa dalam konteks pencapaian kinerja dari satu unit kerja, kita tentu melihat dari kinerja secara keseluruhan. Jadi tidak hanya melihat dari IKU tertentu. Yang pertama tentu IKU itu pasti mengikuti suatu sasaran strategis di unit kerja tersebut. Jadi bisa saja satu unit kerja memiliki lebih dari satu sasaran strategis. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, bisa saja di dalam satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja utama. Kemungkinan itu juga bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini tentu untuk berbicara pencapaian kinerja, kami tidak hanya melihat dari IKU yang capaian kinerjanya 100% atau di atas 100%, tapi kita melihat pencapaian kinerja dari sasaran strategis secara keseluruhan, termasuk tentu IKU-nya secara keseluruhan. Jadi saya pikir jelas ya jawabannya Bapak Ibu, jadi kita harus melihat secara overall, secara komprehensif. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu terkait dengan baseline data yang kita pakai untuk salah satu syarat pengusulan yaitu SPIP. Nah, silakan mungkin dari Pak Agustin bisa membantu untuk memberikan informasi terkait hal ini. Terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aspek Kebijakan RB, ya. Aspek Perumusan Kebijakan Akuntabilitas dan Pengawasan. Jadi berdasarkan data yang kita gunakan pada saat kita membuat lampiran dasar kuota pelampiran pada surat deputi tanggal 24 adalah berdasarkan surat dari sama BPKP di bulan akhir Desember tahun 2021 pada saat kami
melakukan penyelesaian evaluasi RB khususnya di hasil antara itu yang dasarnya kita menggunakan itu. Ya. Ternyata setelah kita mengeluarkan deputi tanggal 24 Mei itu di beberapa instansi pemerintah terjadi perkembangan. Ya. Perkembangan artinya setelah surat dari itu ada beberapa instansi pemerintah ternyata mengalami perubahan dari SPIP-nya itu ya. Jadi beberapa instansi pemerintah pun secara resmi menginformasikan ke kami baik melalui surat resmi maupun juga melalui di forum WAG ya, di forum komunikasi dari kita ya. Jadi pada saat itu ketika memang dasar argumentasi informasi perubahan SPIP-nya itu memiliki dasar yang cukup kuat, ya artinya seperti ada laporan resmi, laporan hasil evaluasi yang menyatakan SPIP-nya sudah mencapai level 3, atau bahkan ada juga kami menerima sertifikat resmi yang dari BPKP yang mengeluarkan bahwa instansi pemerintah itu telah mencapai level 3. Nah, terhadap hal-hal seperti itu, kemudian kami melakukan revisi. Ya, revisinya itu juga telah kita lakukan sehingga instansi yang memang nyata-nyata level SPIP yang mengalami perubahan mencapai level 3, itu kemudian kami berikan revisi sehingga kita memberikan kuota instansi tersebut boleh mengajukan pengajuan ZI-nya tahun ini sesuai dengan surat revisi surat deputi kami. Jadi itu memang kalau dasar memang memiliki argumentasi dan bukti yang kuat, kita akan merevisi. Namun demikian kebijakan kita adalah kita tutup sampai revisi surat tersebut itu aja. Yang mungkin kalau seandainya ada yang lagi kita sebaiknya itu mengajukannya mungkin keaktifan saja sambil membangun yang sudah ada saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agustin. Nah, pertanyaan ketiga nih, bagaimana terkait dengan inovasi apabila inovasi tersebut dikelola secara terpusat oleh instansinya? Apakah tetap harus dibangun inovasi pada masing-masing unit kerja, dan mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih contoh inovasi yang pada unit kerja? Silakan Mbak Gita mungkin bisa membantu menjawab untuk pertanyaan dari TPI LKPP. Ya, baik. Terima kasih kepada penanya yang telah menanyakan terkait dengan pertanyaan inovasi pada unit kerja terkait sistem. Apakah inovasi tersebut dikelola secara terpusat oleh instansi, misalnya terkait dengan WBS atau TI SDM dan pengukuran kinerja, atau harus ada inovasi di masing-masing unit kerja. Apa contohnya? Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Pertama mungkin kita lihat dulu terkait dengan cakupan zona integritas. Karena zona integritas ini coverage-nya atau cakupannya merupakan profiling dari unit kerja yang kita anggap adalah nanti champion di lingkup instansi pemerintah, maka kita larikan skopnya kepada unit kerja. Sekiranya apa hal-hal yang atau inovasi unggulan yang bisa digiatkan di tingkat unit kerja, sehingga nanti dia secara keseluruhan bisa mengangkat dari instansi pemerintahnya. Sebagai contoh, jika misalnya Bapak Ibu terkait dengan, langsung di sini ada terkait dengan pengelolaan SDM dan pengukuran kinerja. Kalau misalnya ada satu unit kerja yang memiliki inisiatif atau cara baru, atau cara yang ya bisa dikatakan berbeda dengan instansi pemerintah, dia bisa mengungguli, mengangkat itu sebagai sebuah inovasinya, yang mana dia berbeda caranya dengan di level instansi pemerintah ataupun organisasi. Itu sangat dimungkinkan Bapak Ibu. Itulah kenapa kita giatkan zona integritas ini sebagai miniatur dari reformasi birokrasi, yang mana dia berangkatnya memang dari unit kerja. Barangkali itu lalu terkait dengan dengan WBS juga Bapak Ibu. WBS, misalnya kebijakannya sudah ada nih di pertanyaan RB ditanyakan di tingkat instansi pemerintah ataupun tingkat organisasi gitu.
Nah, unit kerja terkadang mungkin pimpinan Bapak Ibu memiliki cara tersendiri agar bagaimana pengawasan ini berlaku di lingkup unit kerja, silahkan, kita sangat terbuka untuk implementasi itu. Jadi coverage-nya sekali lagi zona integritas adalah untuk unit kerja, dan ini kita harapkan dapat digiatkan di lingkungan Bapak Ibu yang memiliki potensi-potensi keunggulan. Demikian Mbak Ripka, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan dari Mbak Gita. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini adalah sesi terakhir untuk diskusi. Saya akan menaikkan 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan datang dari TPI Kota Bogor. Di sini ditanyakan apabila sesuai dengan Permenpan 90 tahun 2021, wujud apresiasi kepada unit kerja satuan yang telah berhasil membangun ZI adalah memberikan penghargaan kepada unit kerja tersebut. Nah, mungkin bisa diberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana sih mekanisme pemberian predikat secara internal kepada unit-unit kerja yang dianggap berhasil oleh TPI. Itu adalah pertanyaan pertama dari rekan-rekan TPI Pemkot Bogor. Nah, pertanyaan terakhir muncul dari TPI Kementerian Desa PDTT. Di sini ditanyakan tentang pada tahun 2022 untuk pembangunan ZI telah mendapatkan kuota sebanyak 4 unit yang merupakan unit kerja SOTK lama. Nah, bagaimana kami menyesuaikan unit kerja yang akan dibangun ZI pada SOTK baru? Mungkin itu adalah 2 pertanyaan untuk di sesi ini yang terakhir. Silakan untuk mungkin pertanyaan pertama bisa dibantu oleh Saudara Afif ya, untuk dari TPI Kota Bogor mungkin menjelaskan bagaimana sih bentuk mekanisme pemberian penghargaan internal kepada unit-unit yang telah membangun ZI pada suatu organisasi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Ripka menanggapi pertanyaan dari pemerintah Kota Bogor ya mengenai mekanisme pembangunan ZI internal sesuai dengan mandat yang diberikan dari Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 bahwa di situ dituliskan bahwa instansi pemerintah diperkenankan untuk membuat sebuah mekanisme atau mungkin perlombaan ya di internal masing-masing ya dalam pembangunan zona integritasnya atau mungkin kompetisinya. Nah, mungkin ibarat daripada sepak bola sendiri ya. Jadi kalau ZI WBK yang di WBK WBBM yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB itu mungkin ibarat Liga Champions gitu kan, juara-juara dari setiap liga ya, juara-juara setiap instansi pemerintah masuk ke dalam kompetisi Liga Champions di level Eropa. Jadi mekanisme pembangunan ZI WBK WBBM di instansi pemerintah itu ibaratnya berarti ada Liga Inggris, Liga Belanda, Liga Italia, mungkin seperti itu ya. Jadi ada kompetisi di internal setiap instansi pemerintah, kemudian juaranya dilanjutkan atau mungkin diikut sertakan di Liga Champions-nya milik Kemenpan RB seperti itu. Nah, tentunya dalam proses pembangunannya, dalam proses pembangunan ZI WBK WBBM di instansi pemerintah tentunya bisa digunakan dengan metode ataupun dengan masukan ataupun standar sesuai dengan TPN ya, sesuai dengan TPN atau mungkin ada masukan dari Kemenpan RB. Nah, sehingga gitu kan seolah-olah ketika nanti sudah masuk ke level nasional, tim penilai nasional, ZI WBK dan WBBM yang dinilai oleh TPN atau mungkin Kemenpan itu memang benar-benar ini loh Liga Champions gitu kan. Ini loh Real Madrid versus Liverpool gitu kan, misal seperti itu. Nah, sehingga tidak ada kualitas ya, kita benar-benar menjaga kualitas di level nasional. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan penjelasan daripada mekanisme pembangunan ZI di instansi pemerintah sesuai dengan Permenpan 90. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ripka. Baik, terima kasih Saudara Afif. Nah, mungkin ini juga pertanyaan terakhir akan dijawab langsung oleh Pak Kamarudin sekaligus juga memberikan closing statement. Silakan kepada Pak Kamarudin untuk menjawab pertanyaan terakhir kita. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ripka. Ini pertanyaan dari teman TPI Kementerian Desa PDTT. Ini dasar pertanyaan ini mungkin kita perlu mencermati surat edaran deputi ya terkait dengan pembagian kuota.
di dalam lampiran surat edaran tersebut, sebenarnya Bapak Ibu, kami bukan menyebutkan unit kerjanya, tapi yang kami sebutkan adalah jenis layanannya. Tapi esensinya sebenarnya Bapak Ibu, di situ kami bersifat fleksibel. Artinya bisa saja ada jenis layanan yang berada di luar yang kami tuliskan di surat edaran itu, sepanjang jenis layanan tersebut kita anggap sebagai layanan inti atau core layanan dari instansi pemerintah tersebut, maka tetap saja tentu bisa diusulkan sepanjang sesuai dengan jumlah, tidak melebihi jumlah kuota yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu dari Kementerian PDT silahkan mengajukan sepanjang masih berada dalam batas kuota itu. Yang menjadi kriteria utama di sini atau yang menjadi dasar kami dalam pemilihan jenis layanan adalah bahwa layanan yang dilakukan tersebut adalah merupakan core layanan dari instansi pemerintah tersebut. Jadi tidak harus mengikuti nama unit kerjanya. Sebab bisa saja dalam satu unit kerja terdapat beberapa jenis layanan. Jadi kita bukan berbicara mengenai unit kerja, tapi kita berbicara mengenai jenis layanan. Sebagai contoh, di kementerian tertentu bisa saja satu direktorat mungkin memiliki 4 atau 5 jenis layanan. Jadi sekali lagi esensinya adalah bahwa layanan tersebut merupakan layanan utama, layanan inti, atau layanan core ya dari instansi pemerintah tersebut. Tidak harus mengikuti nomenklatur dari SOTK. Nah, terus yang berikut Bapak Ibu ini terkait dengan waktu yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, pertama-tama tentunya kami harus mengapresiasi partisipasinya dalam forum ini. Ya Bapak Ibu, secara keseluruhan kami lihat ada 600 lebih partisipan yang mengikuti acara ini, dan dalam forum chat tadi untuk tanya jawab kami mengidentifikasi ada 62 lebih pertanyaan yang disampaikan, dan beberapa di antara pertanyaan tersebut sudah kita jawab secara langsung melalui forum ini. Namun beberapa pertanyaan lain silahkan Bapak Ibu menurut pendapat kami lebih tepat untuk disampaikan di WhatsApp group forum WBK-WBBM. Jadi sebagian dari pertanyaan itu misalnya yang bersifat mendasar, contohnya bagaimana cara mengganti username untuk asesor menjadi user TPI di ini. Itu saya pikir kita sejauh ini juga di forum komunikasi WBK-WBBM sudah banyak bertukar pikiran, banyak saling memberi solusi, pandangan, pengalaman dan sebagainya terkait dengan isu-isu yang kita hadapi selama pembangunan maupun dalam rangka penyampaian lembar kerja evaluasi melalui PMPSZI. Saya pikir Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pimpinan berterima kasih dan menyampaikan partisipasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, dan tentunya harapan kita kualitas lembar kerja evaluasi yang nanti disampaikan di dalam PMPSZI bisa betul-betul memenuhi ekspektasi kita semua, sehingga tentunya nanti proses evaluasi bisa berjalan secara objektif, bisa berjalan secara lancar, sehingga nantinya tentu juga memberikan hasil yang terbaik bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu, sebagai penutup, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Oding. Demikianlah rangkaian acara Forum Komunikasi Zona Integritas 2022. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian serta kerjasama dari seluruh TPI yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, seluruh kegiatan hari ini juga bisa disaksikan di kanal YouTube resmi RB Kunwas, dan terkait informasi lebih lanjut akan kami terus sampaikan melalui grup WA Forum WBK PBBM, yang mana link grup WA-nya juga sudah kami tampilkan di kolom chat Zoom. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, akhir kata kami tutup forum hari ini dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.